Puji Tuhan, haleluya, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian kepada semuanya. Dan kami terus berdoa kiranya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam kekuatan, bisa hidup di dalam kemenangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, apalagi di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19. Dan pada malam hari ini, di dalam kesaksian-kesaksian yang disampaikan, seperti biasanya saya perlu terus mengulangi supaya kita menjadi jelas tujuan daripada program ini, bahwa supaya kasih Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu ajaib, itu bisa menyentuh semua manusia. Jadi ini bukan program untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat, itu sama sekali tidak penting dan juga tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, Tuhan Yesus datang ingin memberi kasih-Nya kepada manusia, ingin berbagi kasih kepada semua orang, baik latar belakang apapun, dari golongan apapun, dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari warna kulit apapun, itu tidak jadi masalah. Ya, Tuhan Yesus cinta semua bangsa, Tuhan Yesus cinta semua manusia. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia yang menciptakan Anda, Dia yang menciptakan semua manusia, makanya Dia sayang sekali kepada manusia. Itu sebabnya Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Dan narasumber-narasumber yang kami hadirkan itu adalah sebagai contoh bahwa kasih Tuhan yang begitu besar telah menyentuh dan mengubahkan banyak orang. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu haji yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tadinya dia tidak melihat kebenaran yang ada di dalam Injil, bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupannya, yang menjamah dia, yang memindahkan dia dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Nah, kita akan saksikan bersama-sama apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Iin. Oke, kita sambut Ibu Iin. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan, kami senang sekali Ibu bisa hadir dan mau berbagi kesaksian kepada semua teman-teman yang sudah menunggu kita pada malam hari ini. Dan kami berdoa Ibu terus diberi kekuatan dan diberi hikmat oleh Tuhan supaya di dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini, Ibu tetap ada di jalur yang Tuhan kehendaki. Oke, Ibu, bisa diceritakan kepada teman-teman ya secara lengkap apa yang terjadi dengan Ibu, bagaimana latar belakang Ibu dari seorang Muslim, dan bagaimana Ibu bisa beralih dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Bu, dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Iin. Baik, Pak Pendeta. Malam ini saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Jadi saya berasal dari keluarga Muslim, bapak ibu saya seorang Muslim, dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga, dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang Muslim dulu, adalah seorang Muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dalam berhalangan seorang wanita, dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar, semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan pada saat itu. Nah, tahun akhir 2014, Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura.
karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Nah, kecuali itu juga ada juga di Australia, tetapi kami pilih di Singapura karena lebih dekat. Tentunya juga biayanya juga lebih murah daripada harus ke Australia. Akhir kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh Rom. Rom itu adalah Rom itu Registered of Marriage. Nah, di Singapura. Jadi dia yang menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia sehingga sertifikat pernikahan kami diterima di sana. Semuanya berjalan dengan baik. Walaupun pada saat itu keluarga dari pihak suami menyarankan alangkah baiknya kalau kamu bisa ikut suamimu, alangkah indahnya katanya kalau kalian tuh bisa pergi ke gereja bareng katanya gitu. Tapi pada saat itu saya ikut ke gereja, saya pergi ke gereja. Saya bilang sama kedua orang tua saya ikut menemani suami ke gereja. Tapi hati saya masih mentah. Saya belum bisa merasakan hikmatnya bergereja pada saat itu. Nyanyi-nyanyian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Setahu saya kan hanya lagu-lagu qasidah, alunan-alunan mengaji, itulah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini. Tapi saya ikut saja dengan dia, sekedar just to know aja, hanya sekedar tahu aja gitu. Sampai pada saat itu ibu dan bapak saya juga tidak setuju. Bapak saya sih nggak masalah. Saya tanyain bagaimana kalau saya ikut suami, karena desakan dari keluarga suami juga gitu. Para sesepuh-sesepuh menghimbau supaya saya bisa dalam satu rumah tangga ada satu nahkoda begitu. Saya bilang, saya minta izin ke bapak saya. Si Kai bilang, kalau Kai sih mah nggak ada masalah, silahkan aja katanya. Tetapi kepada ibu saya, karena ibu saya orang Sunda, jadi agak Sunda kan keras ya, di muslimnya agak kuat gitu. Ibu saya bilang, kamu boleh ke gereja, tapi ingat satu, jangan ikut ya, kata ibu saya gitu. Terus saya bilang, iya Bu, untuk menyenangkan hati ibu saya bilang, iya Bu gitu. Tetapi saya punya kebiasaan, pada saat itu saya punya kebiasaan, setiap pulang dari gereja, saya duduk di tempat tidur ibu saya, karena ibu saya sudah pakai kursi roda toh, saya duduk di tempat tidurnya, saya cerita masalah apapun yang Pak Pendeta sampaikan dalam khotbahnya, saya ceritakan dari A to Z, pokoknya dengan piawai saya sampaikan kembali kepada ibu saya. Ibu saya senang dengerin, saya awalnya mungkin ibu saya kurang interest ya dengan cerita saya, tapi lama-kelamaan ibu saya mau mendengarkan. Walaupun setelah itu dia baru saja nyetel di TV Mamah Dede berkhotbah. Itu sudah selesai, saya pulang dari gereja karena gereja kami pagi yang bahasa Indonesia, kami bergereja di HKBP. Tapi kami ambil yang bahasa Indonesianya pagi. Jam 8:30 itu udah sampai rumah gitu. Nah, suatu hari memang saya sering seperti itu setiap minggu. Nah, suatu hari memang ibu saya suatu hari pulang dari gereja, kenapa saya kebelet pada saat itu. Jadi saya langsung naik ke atas ke kamar, terus setelah maaf buang hajat, saya nggak ke bawah, jadi nggak ke kamar ibu saya duduk aja di atas di kamar saya. Sampainya ibu saya manggil, ibu saya, "Coba Iin ke sini," katanya. "Kenapa dipanggil? Ada apa ya?" gitu. Begitu di kamar, saya cerita sama ya bukan saya cerita, saya duduk, "Ada apa Bu?" Terus ibu saya bilang begini, "Cobain apa tadi, Pak Pendeta ngomong apa tadi di khotbahnya?" Aduh, langsung luluh hati saya. Terima kasih Tuhan, ini awal yang baik. Saya pikir ibu saya ini sudah mengizinkan saya untuk boleh ikut ke suami saya, ikut dengan suami saya menjadi Kristen. Nah, sampai tanggal Juli, tanggal 27 Juli 2015, itu saya diadati.
Artinya saya diberi marga oleh keluarga suami dan saya dibaptis. Dibaptis pada saat itu. Nah, setelah dibaptis, tapi hati saya ini masih belum sepenuhnya ke Kristus. Saya masih mau ambil wudhu pada saat saya dengar azan gitu. Saya mau ngambil mukena saya untuk pakai mukena untuk sholat gitu. Terus di depan suami tentunya saya menyimpan itu semua. Tapi kalau suami nggak ada, saya lakukan itu lagi gitu. Tapi pada akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan. Nah, pada saat itu memang belum sepenuhnya hati ini kepada Kristus. Jadi kalau saya bicara dengan suami saya bilang, Tuhan Yesus, itu hati saya udah ngenyek hati saya. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Hati itu selalu begitu. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Karena kan saya dari kecil ajarannya seperti itu. Jadi belum mengenal sosok Yesus siapa sebenarnya. Walaupun saya mengaji, setiap tahun saya hatam Al-Quran sejak gadis. Kalau sudah bulan puasa itu saya kebut Al-Quran tuh biar hatam sehari sebelum Lebaran. Karena membaca Al-Quran dalam Islam itu berpahala. Jadi saya kejar itu yang namanya pahala. Termasuk sholat, puasa, sholat sunat, apa saja. Itu berpahala itu yang saya kejar. Begitu Pak Pendeta. Nah, Iya, Bu. Saya Silakan, Bu, dilanjutkan. Saya selalu mengenyek kalau suami saya mengatakan Tuhan Yesus. Dalam hati saya ini selalu saya menentang itu. Saya nggak terima banget dibilang Tuhan, sementara Tuhan itu bagi saya adalah Tuhan Esa yang satu, begitu aja. Nah, suatu hari, maaf Pak Pendeta, 6 bulan setelah saya dibaptis, hati saya belum kepada Kristus. Walaupun jiwa dan diri saya ini sudah dibaptis oleh pendeta pada saat saya dibaptis. Nah, suatu hari malam saya bermimpi. Karena saya selalu mengeluhkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini berada di mana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya sudah dibaptis Tuhan, kalau ini dikatakan pengkhianatan kepadamu, maafkan saya. Tapi tolonglah saya. Kaki kanan saya sudah dibaptis. Kaki kiri saya ini masih ingin melakukan apa kebiasaan saya dari lahir sejak sampai dengan saat itu. Kemudian itu yang selalu saya gumulkan setiap hari, setiap malam, selalu saya minta pada Tuhan, harus kemana saya ini, tolong Tuhan. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang yang saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Ini kan wajah seperti yang saya lihat di gereja. Ini kan wajah yang sering saya lihat juga di internet kalau saya melihat siapa sosok Yesus. Semua orang juga pasti tahu ya bagaimana rupanya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diem aja. Dia cuma diem dalam itu, kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka, bung, lebar. Cahaya masuk, cus, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya, yang selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Terus masuk orang dari pintu gerbang di sebelah kanan saya, masuk. Orang berbaris dengan baju putih. Saya lihat semua duduk di depan dia, sujud, menyembah, berdoa, ada yang pegang jubahnya, berdiri lagi, pergi ke sana, ke arah kanan, muter, keluar pintu sebelah sana. Pintu sebelah sana juga terbuka, bercahaya, keluar, satu-satu, begitu terus Mas. Dan saya lihatin orang ini, satu pun nggak saya kenal nih orang ini. Tapi kenapa dia begitu ya? Nah, terus eling saya mikir Pak Pendeta, ini mungkin yang dikatakan Yesus.
Ini dia begitu disembah sama orang, dipuja orang di sini. Akhirnya saya mengangkat tangan saya. Saya pegang itu jubahnya Yesus yang ada di depan saya. Saya mikir, orang lain harus jalan untuk menuju ke dia. Sementara saya sudah duduk di sebelahnya dia. Akhirnya saya angkat tangan saya pegang jubahnya. Saya terbangun seketika itu juga. Dan saya bangun, saya kaget. Ternyata masih malam saya lihat jam 1:30 malam. Saya bangunin suami saya. Suami saya bilang, malah saya diledekin lagi. Kata suami saya, gila kamu, katanya. Saya lahir Kristen aja, belum pernah saya mimpi Yesus. Dia berharap aja mau mimpiin bapaknya yang sudah meninggal, itu belum pernah. Apalagi mimpiin Yesus. Jadi saya bilang, benar saya mimpi, saya lihat Yesus. Saya pegang jubahnya, saya bilang gitu. Saya tersungkur di situ. Tapi saya terbangun. Terus suami saya malah tidur lagi, ngorok. Akhirnya saya mikir terus mimpi saya itu. Sampai saya gemeteran. Apa artinya Tuhan ini begini? Apa maksudnya? Lama sekali saya memikirkan itu. Sampai subuh. Akhirnya saya mendapat jawabannya. Setelah itu, kok mulut saya piawai untuk mengatakan, enteng banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Haleluya. Mungkin kau mau menunjukkan kepada saya, inilah aku. Kau sudah saya selamatkan, inilah aku. Kau lihat begitu banyak manusia menyembahku. Kenapa kamu yang sudah saya selamatkan masih ragu? Itu yang mau disampaikan. Itu yang saya ambil. Saya menangis, Pak Pendeta. Saya memohon ampun kalau selama ini saya ngenyek Tuhan Yesus. Benar. Sejak itu saya mengaku salah. Saya setiap berdoa saya selalu memaafkan saya Tuhan. Mungkin dosa terbesar saya adalah saya tidak mengakuimu. Namun setelah itu Pak Pendeta, saya mengakui Tuhan Yesus. Saya belajar Alkitab yang ditaruh suami saya di meja, saya baca. Saya baca semampu saya, walaupun saya nggak mudeng pada saat itu, saya baca aja. Terus saya melihat pada saat itu semua pintu terbuka, meruncing ke arah Tuhan Yesus. Ada berita ada pemberitahuan di gereja kalau dibuka sekolah Alkitab perempuan yang pertama oleh HKBP Jakarta, Distrik Jakarta. Saya langsung bilang sama suami saya di sebelah, saya mau sekolah ini, saya bilang begitu. Dan itu saya senang sekali. Suami saya walaupun nggak tahu pergumulan saya, kenapa beliau langsung mengizinkan? Silahkan, katanya begitu. Padahal sebelum-sebelumnya, kalau saya mau bergerak aja ke arah sana, suami saya selalu bilang, kamu harus ikhlas dulu ya, katanya gitu. Hatimu harus ikhlas dulu kepada Kristus sama dengan Yesus, katanya gitu. Jangan kau main-main. Sekali kau ikut saya ke gereja, kau nggak boleh main-main, terus kau belang kambingan, nggak mau ke gereja lagi. Tapi saya tunjukkan kepada dia, Pak Pendeta, saya terus yang disiplin sampai dengan sekarang. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Kalaupun dia tidur di gereja, saya senggol. Jangan tidur, dengerin. Gitu. Biasa kan kalau kepagian itu ngantuk di gereja. Tapi kalau saya enggak, dengerin. Malah saya yang bawa. Nah, saya sampai di mana tadi ya? Saya sudah semuanya sudah saya lakukan. Oh, akhirnya saya ikut sekolah Alkitab perempuan yang pertama kali. Itu saya malah minta izin kan, harus dapat tanda tangan oleh pendeta resort, harus dibawa ke sekolahan. Saya pada saat itu pendeta saya Sianturi, Pak Sianturi, Haposan Sianturi. Saya minta izin sama Pak Pendeta, saya mohon ini, tolong diizinkan saya minta tanda tangan Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang begini kepada saya, Bu, katanya, di sana itu sekolah Alkitab ini, bahasa pengantarnya bahasa Batak loh Bu, Ibu kan nggak ngerti. Wah, saya kayak digempor, tapi saya tenang-tenang aja. Apa-apa Pak, saya maju aja, dia bilang begitu. Ternyata Pak Pendeta, dalam perjalanannya saya bersekolah di sekolah Alkitab itu luar biasa. Itu yang membawa saya mengerti, memahami Alkitab dengan baik,
dosen-dosennya mengajarkannya dengan baik, memang bahasa yang disampaikan bahasa Batak dan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak bahasa Indonesia, dan mereka semua menghargai saya yang tidak mengerti bahasa Batak. Walaupun saya kadang-kadang jadi lelucon di kelas, tidak masalah. Yang penting saya mau cari itu, makna ilmu mengenai Tuhan Yesus. Sampai sekarang, dan di tahun pertama saya sekolah di sana, puji Tuhan saya mendapat peringkat terbaik pada saat itu juga berkat Pendeta Kotler pada saat itu yang memperkenalkan saya, sehingga saya dapat bersaksi, dipanggil oleh Pak Preses, Pak Pendeta Midian Sirait, saya dipanggil ke depan dan saya cerita dengan piawai semua kesaksian saya berasal dari Muslim, saya beralih, saya murtad dari Muslim, saya masuk Kristen, itu karena saya ditegur oleh Tuhan Yesus, saya mimpi ketemu beliau, 180 derajat saya berubah, dan saya tunjukkan kalau dulu saya adalah Muslim yang taat, sekarang pun saya adalah Kristiani yang taat. Haleluya. Sampai dengan sekarang. Tahun 2000, saya sekolah kitab sampai 2019, saya tamat dari sana 3 tahun, dan kemudian saya lanjutkan lagi sekolah. Saya juga minta izin dengan suami, dan suami saya senang sekali. Saya ambil lagi sekolah teologi di STT Periago saat ini. Tahun depan diharapkan sudah selesai. Saya bersyukur sekali, pendeta, semua meruncing ke arah Tuhan. Boleh orang mengatakan apa saja mengenai saya, karena saya murtad. Tapi semua saya jalani, dan tidak satu pun ada yang terjadi pada diri saya, karena saya yakin saya berjalan di jalan Tuhan. Saya hidup bersama Tuhan, maka saya dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Untuk itu, sekian dulu cerita dari saya. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya bisa sampaikan, tapi biar Pak Pendeta tanya dulu ke saya, nanti saya jawab. Oke, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi setiap orang yang mencari kebenaran pasti akan ketemu dengan kebenaran. Karena dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang real. Jadi dia mengerti semua yang ada di dalam pikiran manusia. Ya, dia bukan Tuhan yang dihalusinasikan. Dia bukan Tuhan ilusi. Dia bukan Tuhan yang didongengkan, tapi dia benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan yang asli. Jika setiap manusia mau mempertanyakan, mau mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin 100% Anda akan ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Anda terus hidup, manusia terus hidup dengan membenarkan dirinya, merasa dirinya sudah benar dan tidak perlu Tuhan, tidak perlu juru selamat, nah, orang-orang seperti itu tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan karena merasa pandai, merasa pintar, iya, merasa mengerti tentang kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan ketemu dengan Tuhan. Ibu In, bisa dengar suara saya? Bisa dengar Ibu suara saya? Ibu In? Halo? Ibu Iin? Ya. Bu Iin bisa dengar suara saya? Halo? Ya, ini kelihatan lagi ada gangguan sih. Sabar ya, karena kelihatan sinyal di tempatnya Ibu Iin agak kurang mendukung. Ya, kita lagi upayakan supaya beliau bisa masuk kembali ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana fanatiknya seorang Ibu Iin yang walaupun dia sudah dibaptis, tetap dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masih terus mencari, dia masih terus mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Ya. Bahkan tadi beliau sudah menyaksikan bahwa ada seringkali dia suka mengenyek suaminya, artinya suka
merendahkan apa yang disampaikan oleh suami dari Ibu Iin, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia seringkali di dalam hati dia mengatakan, masa cuma nabi disebut Tuhan, ya? Masa manusia kok bisa disebut Tuhan? Dan di dalam pencariannya, satu ketika Tuhan tahu, ya, isi hati. Kalau dia Tuhan, dia pasti tahu isi hatimu. Dia bukan Tuhan yang dituhankan oleh manusia, tapi memang dia Tuhan dari sononya, dari sananya. Dari sejak awal memang dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan semua manusia. Jadi setiap sel-sel di dalam tubuh manusia, Tuhan tahu betul. Setiap pergerakan di dalam jiwa manusia itu Tuhan tahu betul. Apa yang digumuli, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh manusia, Tuhan tahu betul. Itu sebabnya pada saat beliau bertanya, Ibu In bertanya, benarkah engkau adalah Tuhan? Supaya saya juga bisa mempercayai dan menerima engkau dan bisa menyembahmu. Dan Tuhan buktikan lewat satu penglihatan di dalam mimpi. Dan mimpi itu adalah sesuatu yang sangat real. Kenapa saya katakan sangat real? Kenapa? Karena setelah mimpi itu keyakinannya berubah. Nah, itu terjadi transformasi roh, transformasi jiwa, transformasi kehidupan. Yang bisa mengubahkan jiwa manusia itu siapa? Yang bisa mengubahkan roh manusia itu siapa? Dari tidak percaya bisa menjadi percaya itu siapa? Ini bukan pekerjaan sulap. Ini bukan pekerjaan bujukan oleh manusia. Ini bukan sesuatu hal yang istilahnya karena ada yang berkhotbah kepada Ibu Iin. Tidak. Ini transformasi. Dan makanya saya katakan mimpi itu sangat real. Itu seperti kayak terjadi di dalam kehidupan yang real, interaksi langsung, karena terjadi satu transformasi jiwa, transformasi roh dari tidak percaya menjadi percaya. Sedangkan saya mau ingin katakan kepada kita bahwa orang ya yang berinteraksi secara langsung kadang-kadang masih tidak percaya, ya. Contohnya Ibu Iin sudah sering kali mendengarkan pendeta, tetap dia tidak percaya. Suaminya juga sudah berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetap juga dia tidak percaya. Jadi ini secara real berinteraksi antara face to face, mata dengan mata, mulut dengan mulut, secara real dalam kehidupan jasmani, tetap saja dia tidak percaya. Nah, kenapa saya katakan mimpi itu sangat real? Karena setelah dia mimpi itu terjadi perubahan 180 derajat. Artinya dari ketidakpercayaan itu dia benar-benar berubah menjadi percaya. Siapa yang kerjakan itu kalau bukan Tuhan? Ini sesuatu yang sangat real. Oke, ini tidak bisa dibantah, ini kuasa Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ibu Iin, saya perlu sampaikan karena saya lihat ada chat yang sedikit agak nyeleneh, ya, agak ngawur. Mereka berkata seolah-olah Ibu Iin ini dibayar untuk hadir di sini untuk sebuah cerita settingan atau sebuah istilahnya sebuah alur yang direkayasa, ya. Bu Iin bisa kasih tanggapan, Bu, apakah Ibu saya bayar untuk hadir di sini apa bagaimana ya, Bu? Kalau yang nanya Muslim, saya bilang, demi Allah, saya tidak dibayar apapun sama Pak Pendeta. Ya, kalau Kristen dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak dibayar sesen pun oleh Pak Pendeta. Justru saya yang mengajukan diri saya sendiri. Tolong Pak Pendeta, saya pun punya kesaksian Pak Pendeta. Saya ingin juga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan seperti saya. Iya. Demikian, Pak. Amin. Makanya saya bilang tadi kesaksian Ibu Iin mimpi, tapi itu real. Itu lebih nyata daripada interaksi antara manusia dengan manusia. Karena interaksi antara manusia dengan manusia, Ibu Iin tidak bisa berubah. Keyakinannya tetap saja masih mempercayai agamanya yang dulu. Dia masih melakukan kegiatan-kegiatan agamawi yang dulu. Tapi begitu terjadi mimpi, ini jauh lebih real karena pengaruhnya begitu kuat. Sehingga dari tidak percaya dia menjadi begitu yakin bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan ini sangat luar biasa, ya.
Kami semua sangat diberkati dan penonton semua banyak sekali yang diberkati, kecuali yang terus membenarkan dirinya, mencari pembenaran. Ya, oke, saya sedikit mau dialog dulu sama Ibu, mau bertanya dulu. Ya, sebelum kita masuk interaksi dengan teman-teman yang sudah ada bersama dengan kita, yang sudah ribuan bersama dengan kita pada malam hari ini, Ibu. Ya, puji Tuhan ya, kesaksian Ibu bisa menjadi berkat. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam Ibu tidak sia-sia, dan pada malam hari ini bisa didengarkan ribuan orang, ya. Bu Iin, saya mau tanya dulu, setelah Ibu mulai percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yang menciptakan Ibu, reaksi keluarga bagaimana, Bu? Ibu bisa ceritakan kepada kami, Bu. Ya, silakan. Ceritanya panjang, Pak Pendeta. Memang tidak segampang kita untuk beralih, apalagi ini masalah keyakinan. Wah, keluarga saya, kalau di Islam itu mengatakan, seseorang kalau sudah murtad atau murtadin dianggap sudah mati. Jadi saya terima itu, dan benar, keluarga saya semua menjauhi saya. Yang dulunya baik, selalu nelpon saya untuk bertanya kabar, dan ini semua nggak ada lagi. Kecuali saudara-saudara kandung saya sendiri. Jadi banyak sekali yang tidak suka dengan saya, termasuk juga tetangga-tetangga saya. Mereka pada bilang, itu Bu Haji murtad. Ada Bu Haji murtad itu, Bu Iin tuh murtad. Begitu. Jadi saya dianggapnya, pertama, dia bilang, kalau murtad itu akan memasukkan orang tua ke dalam neraka. Yang kedua, sudah dianggap mati. Yang ketiga, ada yang bilang usahanya sebentar lagi kita lihat aja, sebentar lagi juga dia akan jatuh dan sakit segala macam. Tapi Pak Pendeta, karena saya hidup bersama Tuhan, saya selalu ingin, malah saya merindukan terus untuk dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, rezeki dibuka lebar. Semua Pak Pendeta, tetangga-tetangga yang tadinya anti banget dengan saya, kalau ngelihat saya seperti ngelihat hantu, buru-buru masuk ke dalam rumah. Saya kadang-kadang sakit hati, tapi saya bilang, Tuhan maafkan saya Tuhan, kalau saya menyakiti perasaannya. Malah saya doakan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doakan kebaikan atas musuh-musuhmu yang tidak suka dengan kamu. Saya doakan Tuhan berkati dia, Tuhan, keluarganya, Tuhan. Jadi saya lewat di depan rumah siapa saja, saya tetap menyapa semua orang yang saya lihat. Kecuali mereka yang tidak mau disapa, mereka buru-buru masuk, tidak masalah. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang semuanya baik kepada saya. Kalau Natalan itu yang datang ke rumah banyak sekali. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau semua itu doa kita didengar oleh Tuhan. Amen. Asalkan kita punya hati yang baik, kasih seperti Kristus, luar biasa, tidak ada hukum yang tertinggi, yang terhebat daripada hukum Tuhan, yaitu kasih. Amin. Amin. Kita hanya punya itu, Pak Pendeta. Semua baik. Keluarga juga begitu. Saya sekarang tetap menyalurkan berkat, kalaupun ada saya berkat, saya bagi kepada keluarga saya, karena keluarga saya juga bukanlah keluarga yang beradab, mereka juga butuh bantuan, sedikit banyak, kita tetap jadi saluran berkat. Kalaupun juga pulang ke kampung, diminta berdoa, saya dan suami saya, bahkan lebih sering suami saya membawa doa dalam doa Kristen, mereka mendengarkan dengan penuh hikmat, bahkan sambil menangis. Demikian Pak Pendeta. Iya, haleluya. Ya, itulah satu bukti bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup seorang manusia, ya. Kenapa? Karena kasihnya berubah. Dia semakin mengasihi orang-orang lain sesamanya, sehingga kita perhatikan tadi, sekalipun dibenci, sekalipun dienyek, sekalipun mungkin diolok-olok, sekalipun mungkin difitnah atau tidak disukai, karena kasih, karena Tuhan yang benar itu hadir di dalam hidup
di dalam hidup daripada Ibu Iin, makanya dia bereaksinya dengan kasih. Dia malah berdoa kepada orang-orang tersebut supaya Tuhan mengampuni dan bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Itu suatu bukti bahwa sifat-sifat Tuhan, karakteristik Tuhan, hakikat dari Tuhan itu benar-benar masuk di dalam hidup manusia. Ya, ini bukan Tuhan yang dihalusinasikan, diilusikan, atau Tuhan yang sekedar didongengkan. Ini Tuhan yang hidup. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup Ibu Iin. Kasihnya makin berlimpah-limpah. Dia mengasihi sesama, bahkan kerinduannya dia terus ingin berbuat baik kepada banyak orang. Ya, ini luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat nyata. Oke, Bu Iin, mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut sebelum kita berinteraksi dengan teman-teman. Kira-kira selama ini mujizat apa yang terjadi di dalam hidup Ibu yang semakin menguatkan Ibu bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan Ibu. Ya, saya dikuatkan dari Alkitab, dari Yohanes, biasa Yohanes yang terkenal itu ada Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwasannya kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kita tidak bisa sampai ke Allah Bapa. Artinya kita tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melewati Tuhan Yesus. Amen. Jadi kalau kita sudah tahu jalan kebenaran dan hidup, ya untuk apa lagi kita berpikir setengah-setengah atau berpikir macam-macam? Fokuskan aja diri kita kepada keselamatan ini. Iya. Iya, puji Tuhan. Ibu Iin bisa dengar saya? Bisa, Pak Pendeta. Iya, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dari seorang latar belakang yang begitu kental dengan nuansa keagamaan, dengan latar belakang yang sangat agamais ya, itu bisa berubah dan bisa berjumpa dengan Tuhan karena mau mencari kebenaran, mau buka hati. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya mengasihi siapapun Anda yang menonton acara ini ya. Saya mengasihi, mungkin Anda ada yang berkata, tapi kami sangat membenci Anda, kami tidak suka. Tidak masalah kok ya. Karena dalam acara ini bukan tentang pribadi saya, tapi pribadi Tuhan yang luar biasa, yang hebat itu, yang mengasihi setiap manusia, itulah yang kami ingin hadirkan di sini. Itulah yang tujuan kami supaya Tuhan yang maha baik itu, yang tidak dikenal oleh sebagian manusia, itulah yang kami ini impartasikan bagi Anda semua. Kami mengasihi Anda semua, supaya kita semua sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sama-sama bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami karya Tuhan, bisa mengalami sentuhan Tuhan. Ya, buka hatimu teman-teman, jangan mengeraskan hati, jangan terus hidup membentengi diri dengan merasa sudah benar, tidak perlu juru selamat. Karena saya ingin katakan kepada kita, tanpa juru selamat kita pasti binasa. Karena dari kecil kita manusia sudah hidup di dalam dosa. Dari masih kecil kita sudah jago berbohong, kita sudah pandai berbohong. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang seperti itu bisa layak di mata Tuhan? Bagaimana kita manusia yang begitu banyak dosa, dari kecil kita sudah terlatih bahkan menjadi ahli, menjadi guru dengan sendirinya. Karena berbohong itu tidak pernah ada gurunya. Tapi diri manusia sendiri sudah menjadi guru dan memutarbalikkan segala sesuatu itu sudah begitu pintar. Itu menunjukkan bahwa tabiat manusia tabiat yang sangat jahat. Mana mungkin bisa selamat, saudaraku? Tidak akan mungkin. Itu impossible, mustahil kalau kita bisa selamat. Kecuali kita datang kepada juru selamat, karena hanya dia yang suci, dia yang kudus. Dialah yang bisa menyelamatkan setiap manusia. Nah, biarkan Tuhan Yesus bukalah hatimu. Kalau Anda mungkin masih ragu-ragu, berdoalah, carilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan kepada saya. Pada saat engkau dengan hati seperti itu, maka saya yakin sekali Tuhan akan menghampiri hidupmu. Apa yang terjadi dengan Ibu Iin ini juga akan terjadi dengan kehidupan kita semua. Oke, teman-teman, kita akan segera masuk di dalam interaksi, di dalam diskusi. Ya, jadi seperti biasanya saya tetap harus
menyampaikan rambu-rambunya ya, karena ini cukup banyak yang antri. Jadi pertanyaan juga maksimal 2, dan kalau misalnya setelah narasumber memberikan penjelasan, ya penanya dimohon untuk tidak memotong di tengah jalan dan juga tidak memaksakan kehendak, ya. Jangan memaksakan apa yang Anda pahami, ya, karena Anda bertanya, dengarkan saja. Kalau Anda tidak yakin, Anda ya cukup tahu aja. Jadi silakan tinggalkan percakapan kalau memang Anda tidak yakin, ya. Jadi tidak ada debat kusir di tempat ini karena kita mencari manfaat. Supaya dari diskusi kita ini benar-benar ada sesuatu yang kita bisa terima, paling tidak pengetahuan. Oke teman-teman ya, jadi tolong juga di dalam bertanya ya kalau bisa waktunya juga istilahnya kita memikirkan yang lain karena ini sangat banyak yang antri, juga ya kita juga harus bijaksana ya supaya kita benar-benar bisa semuanya mendapatkan kesempatan. Oke, kita akan buka penelpon. Kita sambut penelpon pertama Pak Kosim. Selamat malam Pak Kosim. Salam. Salam. Main. Kumaha damang main. Oh, baik. Aduh. Saya Ih, terinspirasi makasih ya, Pi, dengan Pak kesempatannya. Kosim. Atuh Ya, kan ya. anaknya emak tuh. Aduh, si emak jadi gelis wae nya, tambah cantik euy. Sudah STW Pak Kosim. Enggak lah, emang ikut Tuhan begitu, Mak. Sukacita terus, Mak. Amin. Ya, sukacita terus kan. Ya, puji Tuhan ya. Mohon, ya. Papi Yusuf, Ya, kasih Papi Yusuf tuh, aduh luar biasa. Saya puji mau Tuhan. tanya nih, Mak. Saya mau tanya sama Emak nih, itu tahun berapa ketika terima Tuhan Yesus? Tahun 2015. Oh, udah lah. Ah, 2015. Beda setahun Hanya sama saja, saya ya? iya, kesempatannya baru kali ini. Pada saat saya mendengarkan channel Pak Pendeta Yusuf, kemudian pada saat itu saya melihat sampai dengan terakhir saya sampaian yang ada di channel tersebut, saya terinspirasi, saya hubungi, saya juga punya pengalaman gitu. Saya menghubungi. Hampir sama kita. Iya, Iya. kita hampir sama, Iya. beneran. Nah, makanya gini, Maya, kita tuh benar-benar jangan macam-macam sama Tuhan Yesus. Karena apa? Ya. Sekali marah, benci apapun juga tetap Tuhan Yesus tetap datang kepada kita. Karena apa? Tuhan Yesus sayang sama kita ya Bu Haji. Apalagi Ibu, aduh udah sayang banget udah Bu Haji kalau pikir-pikir ya. Emak tuh udah haji. Nggak sayang. Nggak sayang. Oh bersyukur. Justru mendapatkan jalan kebenaran. Bersyukur kitanya. Makanya iya. Karena apa? Di Al-Quran bilang kan gini, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, hanya Isa hakim yang adil. Benar gak? Iya. Iya. Amin. Benar. Ya kan? Di Yohanes 14 kan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui lagi. Itu jelas banget kan? Kita tidak bisa kalau mau ke surga tanpa Bapa. Makanya firman Tuhan ini kita sama gitu ditangkap Tuhan melalui firman ini sama Bu Haji, sama-sama saya. Ini yang menguatkan saya Bu Haji. Makanya saya bersyukur juga gitu. Aduh, saya bilang Bu Haji nih. Tadi sore saya dapat ini dari anak Hani Papi ya kan. Saya kebetulan tiap hari kontak gitu. Saya bilang Bu Haji. Makanya tadi maaf lagi kuliah sampai bolos ini. Pengen ngedengar kesaksian Bu Haji. Sampai saya buru-buru keluar dari Zoom. Nah, saya buru-buru tadi Bu Haji. Makanya tadi saya buru-buru banget pengen keluar. Saya Bu Haji nih gitu kan. Saya lagi kuliah nih, baru ngepegang buku nih. Baru langsung keluar saya, langsung Tapi mas sekarang sudah bukan saya Ibu bilang, Pak dosen, Haji saya permisi, saya mau Pak Kosim. Ibu Pendeta. Iya, Bu Pendeta. Calon. Iya, pokoknya jangan dienyek-enyek kasar orang Sunda teh namanya. Jangan dienyek-enyek terus.
Sekali Yesus tetap Yesus, ya enggak? Tuhan Yesus Iya, dahsyat maju bagi kita. terus. Iya, Tuhan Yesus selalu menyelamatkan anak-anak yang hilang. Dengan adanya channel ini saya banyak diberkatin ya, terutama untuk Bapak Yusuf. Saya makasih banget, bersyukur saya. Ini benar-benar Puji luar Tuhan. biasa buat saya ini. Channel ini buat saya, makanya saya suka sharing ke teman-teman. Saya bilang, saya sharing ke teman-teman saya Muslim, saya share ke teman-teman saya Muslim, teman-teman saya gitu. Saya bilang nanti malam ada Bu Haji loh. Saya bilang, Bu Haji ini yang dimenangkan Tuhan Yesus ini luar biasa. Mana mungkin katanya Bu Haji, katanya, nggak percaya, saya udah kenal, saya bilang gitu. Saya itu bener, saya tadi ngedengar Bu Haji nangis, beneran. Saya nangis Bu Haji, beneran. Roh Kudus itu bekerja buat saya, beneran. Pokoknya pesan saya Bu Haji, jangan mendengar, pokoknya Bu Haji tetap maju, jangan mendengar kata orang. Kalau ada yang ngejebak nanya tentang Al-Quran lagi, bilang udah lupa, gitu aja. Nggak boleh begitu. Nanti dibilang sombong. Enggak, yang penting kita udah tahu. Yang penting kan sekarang kita udah dalam firman kan, hidup kita udah dalam firman, bukan di Al-Quran lagi. Ya, haleluya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Cabe, Bu Haji, ini aja pokoknya jelaskan aja pokoknya dengan tegas, dengan benar-benar sesuai komitmen kita. Karena apa? Ikut Tuhan Yesus itu pasti ada pikul salibnya ya. Makanya aku bilang gini kemarin, aku bersyukur gitu. Makanya tadi siang pas Ibu Caroline nge-share, saya bilang, Bu, bagi linknya. Saya bilang, saya mau ngobrol sama Bu Haji. Saya mau banyak tanya. Itu Bu Haji, kenapa waktu habis sholat itu, kenapa enggak ini gitu dulu? Waktu Bu Haji tanya ketemu Tuhan Yesus itu dulu bagaimana itu? Seperti saya sih hampir mirip-mirip sama saya gitu. Bagaimana? Pertanyaannya? Iya, Bu Haji hampir mirip. Saya pertanyaannya, saya mau tanya sama Bu Haji, bagaimana awal menerima Tuhan Yesus itu sebelum sesudah mimpi apa sebelum mimpi gitu? 180 derajat, 110% mengakui seluruh jiwa dan raga ini setelah mimpi. Jadi memang sebelum mimpi itu, sebelum mimpi ketemu Tuhan Yesus, masih ragu di diri ini. Makanya doanya selalu minta, Tuhan, kemana saya harus berjalan? Kemana saya harus melangkah? Kepada siapa lagi kiblat saya ini? Itu terus setiap hari. Dan kalau suami itu bilang, dia cerita masalah Tuhan Yesus, itu selalu belum kena di hati. Begitu mimpi, karena mimpi itu begitu agung, yang saya lihat begitu besar, saya melihat begitu semua orang sujud, menyembah kepada Tuhan Yesus, dan saya berada di depannya, di sampingnya, kenapa saya tidak perlu saya berdiri untuk sujud di depan dia, tetapi saya cukup mengangkat tangan saya dan memegang dia. Itu dengan penuh takjub dan menangis saya pegang. Langsung saya terbangun, dan setelah itu saya berubah karena saya menyesal. Menyesal saya itu adalah saya tidak terima dia. Karena saya belum diyakinkan. Kata Tuhan Yesus, mungkin dia mengatakan kepada saya, ini loh Iin, kamu sudah saya selamatkan, masih kurang percaya lagi. Nah gitu, jadi dia menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah aku, Tuhanmu. Begitu. Dulu sempat membenci nggak Mas? Dulu sempat membenci nggak sama Tuhan Yesus? Sempat benci nggak? Kalau saya kan dulu benar-benar benci banget gitu. Membenci tidak, hanya saja Tuhan Yesus dipanggil Tuhan itu yang tidak terima. Karena selama ini kita belajar di Al-Quran kan, Isa itu adalah Nabi Isa kan, Isa alaihissalam gitu. Walaupun disebut ada surat Maryam, ada surat macam-macam gitu ya, disebutkan di situ. Karena ketahuilah bahwasanya 85% isi Al-Quran itu bercerita tentang Isa. Benar? Benar.
Nah, karena saya 99%. pelajari setelah itu, saya pelajari bahkan di Al-Fatihah pun itu sudah bisa kita bahas. Sirotol mustaqim katanya. Dia mencari, tolong tunjukkan jalan kebenaran. Tapi apakah itu kan jalan kebenaran arti keselamatan? Meminta terus kita di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah wajib bagi orang muslim untuk dibaca. Bahkan sholat pun tidak akan sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Benar Pak Kosim? Betul, benar sekali. Benar. Dan Siratul Mustaqim itu dia kan meminta, tunjukkan saya jalan kebenaran. Masih meminta. Sementara kita di Kristen, pengikut Kristus, kita sudah tahu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku loh ngomongnya Pak. Ngomongnya Tuhan Yesus. Gusti Allah tuh ngomongnya aku. Artinya apa? Yesus punya otoritas. Bahwasanya dia adalah Tuhan. Sementara Al-Fatihah, maaf ya, bukannya ini saya ingin kita semua berbagi pengetahuan ya, biar kita ini. Tapi saya tidak mau terlalu keras di sini karena kita harus, marilah kita menuju jalan kebenaran itu saja. Karena saya sudah mempelajari, nggak usah jauh-jauh ke yang lain-lain, dari Al-Fatihah aja. Diawali dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah. Tapi kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Tidak satu orang pun dapat sampai ke Allah Bapa di surga. Jadi tidak seorang pun dapat sampai ke surga kalau tidak melalui aku, katanya Tuhan Yesus. Amin. Akunya itu loh, otoritas. Hebat. Ya kalau sudah tahu begitu, ya ngapain lagi kita mau mikir-mikir. Udah, melangkah aja ke yang benar. Bersihkan diri, hati. Hiduplah di jalan Tuhan, damai sejahtera hati ini. Amin. Gak usah mikir kalau dulu kita masih bisa keras-kerasan. Kalau sekarang mah, aduh, belum apa-apa, pikirkan positif dulu deh. Gak usah lagi pikir-pikir negatif. Kalau orang berbicara negatif, kita positifin. Kalau orang jalan negatif, kita positifin. Biar memang kalau kita sudah ngomong masalah Tuhan, orang pasti nggak suka. Benar. Karena di mana kerajaan surga didirikan, di situ juga kerajaan iblis berdiri. Haleluya. Saya yakin, karena setiap malam kami ibadah Pak Pendeta, 7:30 itu kali ini agak lewat ya, karena saya ada live dengan Pak Pendeta. Anak-anak udah pada kumpul di kamar. Ayo mami kita beribadah. Baca Alkitab responsoria gitu. Masing-masing kemudian ditutup dengan doa berkat. Di situ juga ada anak kami yang sengaja, kayaknya iblis tuh nggak bisa, ada anak saya cacat mental yang pertama. Jadi dia kalau datang, iblis nggak bisa mengganggu yang lain kecuali dia. Dia ngerecokin. Dia membatalkan ibadah itu. Nah, dia tahu hanya mamahnya aja nih, yang hanya maminya nih yang bisa di ini. Alasannya macam-macam. Mau pipis lah, mau inilah. Nah, jadi kita melayani dia, akhirnya tertunda lagi ibadah. Makanya, di mana kerajaan Allah mau didirikan, di situ iblis juga berdiri. Jangan dikira iblis itu nggak ada di gereja. Ada. Jangan kira kita bahagia dalam rumah tangga. Iblis itu nggak suka dengan damai sejahtera. Amin. Kalau kita damai dengan suami, iblis nggak suka. Digelitikin kita, dicari-cari kita ininya. Supaya kita berantem gitu. Supaya dijaga. Pak Kosim sama istri mah harus sayang. Istri biar bawel, biarin bawel, tapi bawelnya saya mah sayang sama istri. Oh iya, harus tuh Bu. Soalnya saya sama istri sayang banget. Tuh, saya masih semua saya kerjain. Iya, pekerjaan rumah tangga saya kerjain semua.
nggak ada yang nggak pernah. Makanya saya bersyukur lah ya. Pokoknya saya bersyukur gitu. Apa yang saya jalani ini saat ini saya kerjain gitu loh Bu. Masalah rumah tangga saya kerjain. Istri pegang anak saya nyuci, saya semua saya kerjain. Puji Tuhan. Nah, iya. Karena apa? Untuk memperlakukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, iya. itu dia. Jangan hanya bisa ngucap. Iya. Pak Kosim, jangan hanya bisa ngucap ya. Kalau orang pernikahan kan biasanya doanya seperti itu. Ya diamini gitu. Jangan nanti sekian 6 tahun, 5 tahun bercerai atuh mah. Aduh. Kumaha teh. Jangan atuh. Jangan. Jadi harus betul-betul diamini gitu. Nah, bedanya dengan Kristen, sekali menikah tidak boleh bercerai. Sesuatu yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Mohon maaf karena banyak sekali yang antri ya, kita kasih kebagian dulu yang lain. Siap. Ya. Ya, nanti masuk lagi kalau ini ya. Atur nuhun, Ibu Haji. Nuhun pisan. Ya, makasih. Ya, Tuhan berkati ya, Pak Kosim. Oke, kita pindah ke Pak Ken. Pak Ken. Ya, kita pindah ke Pak Cabe. Pak Cabe, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, sebelum ke Bu Iin, saya sedikit menanggapi dari Pak Kosim tadi yang sebetulnya itu mewakili dari semua pendengar. Jadi yang disampaikan Pak Kosim tadi bukan hanya Pak Kosim saja, yang kalau kita baca di live chat maupun di anu itu merupakan banyak sekali yang mengatakan begitu. Kenapa saya selalu menggali atau istilahnya netizen itu ngetes, sebetulnya bukan ngetes, tapi sebetulnya saya ingin menggali. Nah ini sebetulnya pemikiran saya, jalan pemikiran saya sama seperti Pak Yusuf. Ketika ada penanya yang yang bersaksi orang Hindu itu, kemudian ada yang penanya yang dari Kristen. Kemudian Pak Yusuf menanyakan dari gereja mana, apa namanya, alamatnya apa, mana dan sebagainya itu hanya Yusuf kan hanya untuk mengetahui apa benar beliau itu dari orang Kristen. Hanya seperti itu sebetulnya tujuan saya. Jadi kalau teman-teman keberatan tolong itu diluruskan, itu tujuan saya. Baik, saya langsung ke Bu Iin. Selamat malam Bu. Malam Pak. Ya, dari kesaksian Bu Iin tadi mengatakan Bu Iin menikah 2014 ya? Iya. Itu posisi janda atau memang masih lajang Bu? Oh, maaf Pak, kami janda dan duda bersatu. Oh, ya. Oke, cukup berarti maksudnya saya kok 2014 baru menikah itu kan saya agak bertanya tadi. Kemudian pertanyaan kedua tadi disampaikan juga tahun 2008 Bu Iin sempat berhaji ya? Iya benar Pak. Nah, saya ingin tolong ini kalau pada waktu sa'i itu di depan mikot itu kan ada doa-doa. Yang doa yang paling ringan, yang paling singkat itu di depan rukun zaman itu tolong doanya disampaikan bisa Pak. Yang di rukun zaman ini sebelum Hajar Aswad berarti. Pada waktu sa'i di depan rukun zamani. Jadi sebelum rukun Hajar Aswad. Saya kalau maaf Pak, punten, kalau hafalan saya udah nggak hafal lagi, nggak ingat karena kan pada saat itu kan ada muntawif yang membimbing kita ya. Jadi saya juga nggak terlalu hafal, apalagi sekarang saya kiblatnya kan sudah pada Alkitab. Jadi segala sesuatu saya menyampaikan dalam bentuk Alkitab yang jelas saya mengerti. Kalaupun saya tahu dulu saya mengikuti muntawif mengatakan ini itu, saya juga nggak ngerti artinya. Punten ya Pak. Kalau nggak apa-apa. Memang saya juga khatam Al-Quran setiap tahun, tapi saya nggak pernah tahu artinya kecuali kalau saya baca terjemahan gitu. Jadi harus 2 kali.
Enggak, itu di setiap saat itu ada doa-doa yang panjang-panjang banget. Tapi saya tadi hanya menanyakan yang di depan rukun Zamani itu sekaligus memberikan contoh kepada Bapak Qasim tadi, bahwa itu saya ambil doa yang paling ringan dan semua Muslim tahu, yaitu doanya kan cuma Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, cuma itu. Jadi semua Muslim yang Masihan pun apa itu bisa, anak-anak PAUD pun bisa masalah itu. Tapi kalau toh Ibu tidak bersedia menjawab, bagi saya itu juga sudah suatu jawaban. Baik, pertanyaan kedua tentang kekristenan, Bu. Melihat Ibu tadi juga kuliah kekristenan atau istilahnya apa ya, kuliah Alkitab ya. Berarti Ibu teologi, bukan Kristen kaleng-kaleng ya. Memang betul-betul mendalami kekristenan. Nah, pertanyaan saya, apa ada dalil bahwa Yesus itu bisa menemui orang yang dipilih secara pribadi? Ini saya berpedoman pada pendeta siapa itu, Mongol Stres, yang mengatakan Tuhan itu kan sekarang lagi di surga. Apa dikira Tuhan itu cah celup bisa naik turun. Ini pendeta Mongol Stres ini bukan lagi solo, Bu, lagi di khotbah di gereja loh, bilang begitu. Makanya saya ingin bertanya, apakah ada dalil secara alkitabiah menurut Kristen bahwa Yesus itu bisa menjumpai secara pribadi pada orang-orang yang dipilih? Enggak? Jadi begini ya Pak, kita harus beriman. Iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi punten, mohon maaf. Saya mohon maaf sebelumnya. Dari semua kesaksian, dari semua orang-orang yang hidup, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, baik dalam mimpi maupun dengan telanjang mata, dia melihat seperti Pak Qasim. Dan itu juga terjadi pada mas saya di Surabaya. Abang sepupu saya, Mas Ame, itu melihat langsung seperti Pak Qasim. Jadi saya bisa menggarisbawahi siapa yang bergumul, siapa yang letih lesu, kalau Tuhan berkenan, namanya juga Tuhan Maha Kuasa. Beliau bisa datang mengunjungi kita, baik dalam mimpi, dalam nyata, itulah dia Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu benar, Pak. Saya mengamini itu. Dan saya tidak pernah dengar cerita kalau orang berkeluh kesah, susah hati, didatangi oleh orang lain kecuali Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang mengunjungi kembali, mendatangi umat-umatnya yang mau diselamatkannya. Ya, yang itu bisa saya pahami, Bu. Artinya ketika orang berkeluh kesah, kemudian bahwa Yesus itu merupakan jalan atau tidak ada jalan menuju Bapa selain melalui Yesus, itu dari perspektif Islam saya bisa memahami. Islam pun punya hal yang setara seperti itu. Yang saya tanyakan tadi, apakah ada dalil Alkitabiah, artinya dalil kitab-kitab di Bible, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang menyebutkan bahwa Yesus itu bisa mendatangi secara pribadi orang-orang yang dipilih. Iya, jadi gini Pak, saya jawab ya Pak Cabe ya. Jadi gini, kalau yang disampaikan oleh Pak Mongol itu konteksnya kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyelamatkan memberikan upah kepada orang-orang yang menerima dia, dan juga untuk menghakimi dunia bagi orang-orang yang menolak dia. Nah, kalau dalil yang Bapak tanyakan tadi itu sangat banyak Pak di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, ya, aku menyertai kamu. Jadi itu menunjukkan bahwa konteks yang hadir untuk menjamah pribadi manusia itu konteks menyelamatkan secara pribadi. Jadi itu harus dipisahkan ya Pak. Jadi setiap konteks itu harus dilihat dengan jelas. Jadi
kehadiran Tuhan lewat mimpi yang dilihat oleh Ibu Iin, itu konteks untuk menyelamatkan pribadi, bukan konteks untuk menghakimi dunia. Nah, konteks yang dimaksudkan oleh Pak Mongol, itu dia datang sebagai hakim dan dunia ini kiamat. Gitu. Jadi harus dipisahkan dulu ya Pak. Jadi Tuhan Yesus bilang, pergilah beritakan Injil ke segala bangsa, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Jadi hadiratnya tetap Tuhan itu bisa terus berhubungan dengan setiap manusia gitu loh. Jadi konteks itu harus dipisahkan Pak Cabe. Iya. Oke Pak, terima Oke, kasih penjelasannya. Baik Pak Silakan Cabe, untuk yang lain. terima kasih Pak untuk teleponnya Pak. Selamat malam Pak Cabe. Ya. Malam, Oke, Pak. kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Ado, selamat malam Pak Ado. Shalom Pastor Yusuf. Shalom Pak, silakan Pak. Shalom Ibu Iin. Shalom Pak Ado. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Haleluya. Kami semua yang mendengarkan sangat terberkati Ibu Iin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Baik, saya bertanya dua. Yang pertama adalah, kembali lagi ke yang tadi Ibu Iin, ketika Yesus bersabda, Yohanes 14 ayat 6 yang tadi yang Ibu sampaikan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, seringkali umat Muslim mempropaganda, memelintir ayat ini. Dengan rasa hormat saya yang terkasih, Opa almarhum Insan Mokoginta, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, bahkan mengutip ayat ini dengan rasa hormat saya yang terkasih kepada beliau. Dia berkata, oh ini hanya buat orang Israel saja. Nah, menurut Ibu, saya dan Ibu dan semua umat Kristen yang mendengarkan malam hari ini, bagaimana Ibu bisa memberikan jalan dan penjelasan terhadap propaganda umat sebelah, supaya mereka bisa menerima ayat ini dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dengan penuh kasih saya persilakan Ibu Iin. Terima kasih Pak. Tapi kalaupun saya tidak sempurna menjawabnya, nanti Pak Pendeta Yusuf atau Pak Pastor Yusuf yang akan menyempurnakan ya Pak ya, Pak Ado. Baik Ibu, puji Tuhan, silakan Ibu. Kalau menurut saya mah, keyakinan iman itu harus ada. Gak usah kita mikir setengah-setengah, harus beginilah, harus begitu. Kalau keyakinan mereka seperti itu, monggo silahkan. Tapi kalaupun dia beragama Islam, tapi dia yakin kepada Yesus, saya pikir itu sudah awal yang baik. Maka keselamatan akan ada pada dirinya. Kita tinggal nunggu waktu Roh Kudus bekerja atas dirinya. Adik saya itu sudah lumer sekali mengatakan, selamat hari Minggu ya Mbak, Tuhan Yesus memberkati. Dia ikuti semuanya, ke gereja dia ikut, semuanya ikut. Tetap dia nggak tahu, belum tahu jalannya kemana, saya ini harus dibaptis pada siapa. Mungkin juga sungkan kali mau bertanya untuk itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pernyataan pengakuan mulutnya itu sudah mewakili jiwanya dan rohaninya. Tolong selamatkan dia. Kita tunggu saja Tuhan bekerja. Nah, kalau sudah tahu itu, bahkan dia tahu loh. Kalau semua umat Islam itu mengetahui Isa Al-Masih adalah Hakim Mahdi. Lah kalau sudah tahu beliau itu Hakim Mahdi, Gusti Allah kita itu Hakim Mahdi, ya ngapain? Harus berkiblat pada yang lainnya, kenapa enggak aja dia langsung? Karena kan Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali ke dunia ini dan menyelamatkan umatku. Umatku artinya umat yang percaya kepada dia. Amin. Nah, kemudian walaupun kita juga akan diadili atas dosa-dosa kita. Jadi kalau sudah punya iman yang kuat, Yesus adalah juru selamat. Ya memang dia juru selamat.
Dia hidup, ya memang dia hidup. Dia datang kadang-kadang, ya memang dia datang. Lah, kenapa kok bisa datang ke dalam mimpi saya dan bisa merubah jiwa saya? Kenapa semua sumpah-sumpah orang kepada saya tidak kena pada diri saya? Karena saya tidak mau menjauh daripada Tuhan. Dulu suami saya juga boleh dibilang Kristen KTP. Tapi sekarang luar biasa. Itu semua karena apa? Roh Kudus sudah bekerja. Apa ilmu yang saya dapat, saya sampaikan. Apa ilmu yang saya dapat, saya sampaikan. Walaupun saya juga dapat perlawanan secara internal. Seringkali dikatakan, kalau semua orang seperti kamu, neraka itu nggak ada isinya. Kok jawabnya begitu ya? Nah, karuan, sekarang kita sama-sama memperbaiki. Nah, puji Tuhan, suami saya orang yang bisa terima. Jadi apa yang saya ucapkan, walaupun dengan lemah lembut, dengan kodrat wanita, saya nggak bisa keras-keras, suami saya bisa menerima. Sekarang saya bersyukur, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau beri kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga ini. Kami sudah sama-sama berusia, sudah usianya 50 ke atas. Ya bukan lagi percintaan atau rumah tangga muda. Kami harus membentuk rumah tangga yang berhikmat. Amin, Ibu. Suami saya orang yang berhikmat. Jadi saya mensyukuri itu semua. Saya selalu mendoakannya. Begitulah Pak Ado, kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, seperti yang Pak Pendeta Yusuf katakan, jangan biarkan iblis masuk ke dalam lingkungan kita. Amin. Apa yang sudah kita ambil. Amin. Puji Bisa Tuhan. disempurnakan Pak Pendeta, monggo silakan Pak. Sudah sempurna Ibu, saya rasa tidak perlu. Pak Pastor Yusuf, mohon ditampilkan ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sekaligus ini menjawab Bapak Cabai yang tadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 Pak. Iya, oke. Kita tampilkan ya Bapak Pak. Cabai dan betul, Bapak Cabai ini jawabannya yang Bapak sampaikan tadi ya. Ibu Iin, terima kasih. Penjelasan Ibu sangat-sangat clear dan jelas. Hatur nuhun ya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Betul, umat yang tidak menerima Yohanes 14 ayat 6 adalah karena Roh Allah tidak ada di dalam diri Anda. Sehingga dari mulut dan dari hati Anda tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti kesaksian Ibu tadi yang disampaikan, bahwa hatinya dijamah oleh Roh Allah itu sendiri, sehingga Yohanes 14:6 itu terjadi di dalam kehidupan pribadi Ibu tadi. Pak Cabe, Kisah Para Rasul 2 ayat 21 berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau Pak Cabe berseru malam hari ini kepada nama Yesus, Tuhan pasti hadir. Jadi ayat ini bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua buat orang yang ada di bawah kolong langit ini. Termasuk Anda Bapak Cabe. Jadi Tuhan itu hadir, Tuhan itu mendatangi, dalilnya ada di Alkitab itu sangat banyak, termasuk salah satu yang ini. Jadi bukan hanya Tuhan itu mendatangi saja, tapi Tuhan itu menawarkan dirinya supaya dipanggil namanya, termasuk saya dan Anda dan semua pada malam hari ini. Jadi kalau kita berseru dan berteriak dari hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anda akan diselamatkan. Jadi Pak Cabe, nanti kalau Anda sholat tahajud jam 2, jam 3, coba Anda berseru kepada nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus akan nongol di hadapanmu. Amin. Yesus akan nongol di hadapanmu asal Anda berseru. Ya, Anda harus berseru dan ngomong dan harus mengeluarkan kata-kata dari mulut, bukan hanya diam saja, tapi Anda harus berkata-kata. Benar enggak sih Yesus ini Tuhan? Coba Anda tanya. Pasti dia hadir di hadapanmu. Dia akan menjamah hatimu pada saat engkau sholat tahajud nanti besok pagi jam 2, jam 3 atau jam 5 subuh. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih.
buat Ibu Iin dan juga Pastor Yusuf. Tuhan Yesus Makasih, memberkati. Shalom. Haleluya. Immanuel. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ado atas teleponnya. Tuhan berkati Bapak juga. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Ibu Kasih Karunia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Iin. Selamat malam, Ibu Kasih. Saya minta tolong dibukakan. Ya, selamat malam. Ini saya minta tolong dibukakan, Pak Yusuf. Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ya, Kisah 2 ayat 17. Ya, kita tampilkan ya, Bu. Ayat 17. Ya. Ayat 17. Ini juga untuk merespon tadi untuk Pak Cabe. Oke, ini loh Pak Cabe, ini bisa Anda baca juga. Akan terjadi pada hari-hari Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi pemimpi penglihatan itu memang sudah umum di hari-hari terakhir ini, Pak. Karena memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini memang udah sangat dekat, Pak Cabe. Karena itu banyak orang-orang dari agama-agama lain yang dipanggil Tuhan Yesus sendiri karena Tuhan Yesus ini sedang memisahkan antara gandum dan ilalang, Pak Cabe. Siapapun yang mau mendengar akan panggilannya. Haleluya. Suaranya enggak terdengar, Ibu. Pak Cabe. Ya, Ibu Kasih. Gimana, Pak? Suaranya sempat terputus tadi. Mungkin Ibu bisa ulang yang kalimat yang terakhir, Bu, yang bagian terakhir tadi. Mendengarkan semua panggilannya gitu. Wah, saya dari tadi mana? Halo? Ya, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, akan mendapatkan mimpi-mimpi. Orang yang mendengarkan panggilannya. Halo? Iya, Ibu Kasih, yang setiap orang yang mendengarkan panggilan. Suaranya nggak terdengar, Ibu. Ibu Kasih. Ibu, suaranya nggak terdengar. Handsetnya bisa dicabut dulu, Bu, baru dipasang lagi, Bu. Pak, dengar? Tidak terdengar, Bu. Hilang suaranya. Ibu Iin bisa dengar suara saya? Jelas, Pak. Pak Pendeta jelas. Ibu Kasih terputus. Sekarang, Pak. Ya, ini sekarang jelas. Terdengar, Bu. Ya, sekarang jelas. Tadi hilang suara Ibu. Oke. Aduh, tadi sampai mana lagi ya? Ya, mendapatkan panggilan dalam mimpi. Ya, nah soalnya gini Pak Cabe, ini udah hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Dia sedang memisahkan gandum dan ilalang, dan setiap orang yang mendengar panggilannya akan diselamatkan, Pak Cabe. Bukti lain apa bahwa ini memang sudah hari terakhir, yaitu Anda silahkan Google di YouTube dengan kata kunci keyword rapture, end times, Jesus is coming. Itu akan ada ribuan video kesaksian bahwa orang-orang mendapat mimpi hari-hari terakhir. Dan itu bukan dari lama, dari 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, tapi itu banyak sekali, itu uploadan dari akhir 2019, bahkan 2020. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus saja dapat mimpi akan hari-hari terakhir, end times. Sampai dia itu bingung, terus dia tanya ke temannya yang Kristen, loh kok aku mimpin ini maksudnya apa? Terus baru temannya yang Kristen itu jelasin. Sampai orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun dapat suatu penglihatan dan mimpi bahwa kedatangannya sudah dekat. Karena itu sekarang ini sedang penuaian. Saya nggak tahu
Pak Cabe ngerti atau enggak kata penuaian maksudnya apa, tapi itu sedang mengumpulkan anak-anaknya. Dia dekat, waktunya sudah dekat. Jadi Pak Cabe, saran saya ya, putuskan apakah Bapak mau menerima keselamatan ini atau kita pada waktunya pulang ke rumah, kita pulang ke rumah Bapak kita di surga gitu. Udah gitu aja apa enggak? Baik, Bu Iin, Bu Kasih, terima kasih. Terima kasih, Halo. Bu Kasih. Ya, oh Pak, saya boleh nanya satu lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Monggo, Bu. Oh ya, Bu Iin. Ya, Bu Iin, saya mau nanya, kan kalau ini kan setelah menerima Kristus kita kan lahir baru ya, Bu. Nah, ada tuduhan gitu ya, yang sering terdengar. Enak banget murtad, semuanya dibolehin. Nggak ada aturan ini, makan itu, baju ini, baju itu, semua boleh. Tapi padahal kan gini ya, Bu, kalau setelah lahir baru, kebobroan kita ini, borok ini satu persatu ditunjukin sama Roh Kudus gitu ya, Bu ya. Jadi saya minta tolong Ibu ceritakan setelah Ibu lahir baru itu. Ibu, kurang jelas. Iya. Ibu Iin bisa dengar suara saya? Kurang jelas. Suara saya Ibu Iin bisa dengar? Halo, Bu Iin. Pak Yusuf dengar saya nggak? Nanti Pak Yusuf yang nyampein. Iya, saya dengar suara Ibu. Makanya saya mau pastikan dulu Ibu Iin dengar saya nggak? Ibu Iin bisa dengar saya? Halo, Bu Iin. Bisa dengar saya, Bu? Ya. Bu Iin, ya, nanti masuk lagi ya, Bu. Iya, ini sinyal di Bu Iin sedikit terganggu ya, Bu Kasih ya. Jadi Ibu bisa sampaikan, nanti saya teruskan ke beliau ya. Iya, boleh. Sama nanti mungkin Pak Yusuf sendiri juga boleh lah jawab dari pengalaman Bapak secara pribadi juga boleh. Karena ini pengalaman setiap orang percaya. Kan tuduhannya gini Pak, kalau murtad ke Kristen semuanya boleh. Enak, nggak ada hukum-hukum. Padahal kalau kita lahir baru, itu satu Roh Kudus itu nunjukin borok kita. Jadi misalkan minggu ini kita ditunjukin, nih loh, kamu itu belum jujur. Kamu udah bayar pajak yang jujur belum? Ini kamu kerjamu kayak begini-begini itu, kamu bukan orang yang jujur. Ini pelajaran minggu pertama. Itu sakit itu. Itu kamu susah lulusnya pelajaran nomor 1. Sudah selesai lulus pelajaran nomor 1, minggu depan Roh Kudus dia ngomong, kamu punya ego, cek egomu terlalu tinggi, keakuanmu, itu minggu disekolahin sama Roh Kudus, borok kita itu semuanya keluar. Coba tolong Ibu Iin dan Pak Yusuf menceritakan pengalaman ini. Jadi pengalaman lahir baru itu seperti apa kepada saudara-saudara kita yang Muslim, supaya mereka tuh tahu bahwa kita tuh tidak bisa hidup seenak-enaknya. Kita hidup tuh takut akan Tuhan. Iya, baik Bu. Saya jawab ya Bu Kasih ya. Jadi kita hidup, kita dipanggil oleh kuasa Roh Kudus ya. Baru namanya saja sudah Roh Kudus. Jadi kita ini dibawa kepada kekudusan. Jadi kalau ada tuduhan, ada fitnahan, kalau dikatakan bahwa orang Kristen boleh apa saja, pakaian ini boleh, makan ini boleh, atau mau melakukan ini boleh, itu sama sekali tuduhan yang tidak benar. Itu hanya orang-orang yang pikirannya dikuasai setan, sehingga mereka menilai dengan dasar yang mereka tidak pahami. Ya, dari kata panggilan itu kuasa Roh Kudus. Nah, kita dipimpin kepada kekudusan. Kekudusan ini bukan standar manusia, tapi standar Tuhan. Itu sebabnya kita punya, seperti yang Ibu Kasih tadi bilang, kita punya borok itu ditunjukkan dari detik ke detik. Gitu kita diperbaharui dari sehari ke sehari, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Korintus, bahwa sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot,
tapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, kita terus dikuduskan, disempurnakan terus oleh Tuhan. Jadi semua aturan main yang ada di dalam hidup orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu aturan mainnya dipimpin kepada kesempurnaan gitu loh. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan tuduhan-tuduhan kalau orang Kristen itu mau apa saja boleh, ya. Itu sama sekali tidak benar. Kita punya pikiran yang sedikit aja agak kotor, agak aneh-aneh. Itu Roh Kudus sudah tidak berkenan. Nah, kita sudah ditemplak. Artinya ditemplak itu kita ditegur langsung gitu loh. Bahwa cara berpikirmu ini sudah tidak benar. Nah, kalau kita tetap mempertahankan, maka Roh Kudus itu akan perlahan-lahan itu akan memudar dari kita, akan mulai meredup dari kita gitu. Jadi itu sangat tidak mungkin, Ibu kasih karunia. Ya, itu sangat tidak benar. Kita justru dibawa dari kebenaran kepada kebenaran. Makanya di dalam Yohanes dikatakan dia adalah Roh kebenaran, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Jadi kita diarahkan terus untuk menuju seperti Bapa kita, dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Cara berpikirnya pun dihadirkan dalam pikiran kita, cara berkata-katanya pun dihadirkan di dalam mulut kita, cara berinteraksinya pun dihadirkan, diimpartasikan di dalam hidup kita. Mungkin itu yang saya bisa jawab ya Bu Kasih ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Tuhan berkati Ibu ya. Terima kasih, Bu Kasih. Ya, oke. Kita pindah ke Pak Agape. Nah, sebelum kita masuk ke Pak Agape, sedikit kami informasikan untuk dukungan pelayanan, Anda bisa salurkan ke rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi, ya. Untuk dukungan pelayanan terhadap apa yang dikerjakan, Anda bisa salurkan melalui rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi atas nama Wulansari. Oke, kita pindah ke Pak Agape. Selamat malam Pak Agape. Selamat malam, salam Pak Yusuf, salam Ibu Iin. Shalom Pak Agape. Iya. Selamat malam. Iya, malam. Ini mungkin nanti akan bisa memberi wawasan bagi saudara-saudara kita Muslim ataupun umat-umat Tuhan, ya. Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah itu, kalau berfirman bisa melalui mimpi dan penglihatan. Ya. Sebelumnya akan saya sampaikan kesaksian pelayanan saya pada saat itu, ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya ada di Bali, tepatnya itu di Jalan Gatot Subroto, Mentok itu, Gatot Subroto Barat, saya ada di kantor notaris, ya. Ketika saya ada di kantor notaris itu saya lihat di koran itu ada kabar, ada berita saya baca, ya, ada seorang anak kecil, ya, sekitar umurnya 10 tahunan, ya, namanya Maulidani, ya. Dia sakit, lidahnya itu tidak bisa masuk ke mulutnya, yaitu ada benjolan, ya. Singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan Yesus, ya. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, jika Engkau izinkan saya untuk berdoa untuk adik ini yang ada di Sanglah, Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, bila kiranya Engkau memberikan petunjuk pada saya. Saya sampaikan seperti itu. Setelah itu saya doa puasa, ya. Setelah doa puasa, malamnya Tuhan berfirman kepada saya melalui mimpi. Pada saat itu, Tuhan memberikan petunjuk, ya. Itu saya suruh itu petunjuk itu saya gambar semua tempat lokasinya, ya. Tempat lokasi ada bukit, ya, ada mata air, ada jalan, ada rumah, ya, ada tempat penyimpanan air, ya. Kalau orang Jawa di sini biasanya gentong, itu tempat nyimpan air, ya. Itu saya gambar semuanya dengan rinci, jalan-jalannya itu dengan rinci saya gambar, ya. Setelah itu singkat cerita, saya datang ke Rumah Sakit Sanglah, ya. Setelah saya sampai di Rumah Sakit Sanglah, akhirnya saya ketemu dengan anak yang sakit itu. Halo?
Halo. Iya. Setelah saya ketemu dengan anak yang sakit itu, ya, kebetulan di situ ada pamannya yang jaga. Saya sampaikan begini, Pak, apa betul ini anak yang sakit yang masuk di koran Bali Pos, ya, yang lidahnya tidak bisa masuk ke mulut karena ada benjolan besar. Setelah itu dia tiduran anak yang kecil itu. Oh iya, betul. Bapak siapa? Saya pamannya, ya, namanya Pak Amiluddin, ya. Setelah itu saya sampaikan, Bapak kira-kira mau enggak ini anak ini saya doakan dalam nama Tuhan Yesus karena saya orang Kristen, Pak. Oh, mau. Dia bilang seperti itu. Nah, setelah itu saya sebelum berdoa saya jelaskan, Pak, mohon maaf ya, sebelum saya berdoa kepada Yesus Tuhan Allah yang saya sembah, itu tadi petunjuk yang daripada Tuhan itu saya gambar semuanya. Ya. Setelah itu saya sampaikan, Pak, mohon maaf ya kalau ini memang salah, berarti ini bukan dari Tuhan. Ya. Tidak akan terjadi sesuatu pada anak ini. Kalau memang ini benar, Bapak katakan benar, kalau tidak. Supaya ini akan menentukan anugerah pertolongan Tuhan atas anak ini. Setelah itu saya gambar ya, perbukitannya saya gambar, pancuran saya gambar, rumah itu saya gambar, dan penduduk sekitar situ termasuk orang sekeluarga ini ngambil air minumnya juga dari pancuran itu, dari mata air itu, sehingga sakit penyakit yang menyebabkan anak ini Maulidani namanya, ini orang Lombok ya, orang Lombok dia. Itu semua benar, yang saya gambar itu semuanya benar. Dia heran juga, saya tidak pernah ke Lombok, saya juga baru kenal sama bapak itu, semuanya mengiyakan. Bahkan yang saya gambar itu perbukitan yang baru dibabati alang-alangnya, itu dia sendiri mengakui, ya Mas, itu saya yang babati alang-alang. Masnya kok tahu, itulah Yesus yang saya sembah, Pak. Nanti anak ini akan saya doakan ya. Nanti kalau memang dia nunggu hasil lab itu enggak ketemu hasil labnya seperti apa. Kalau memang tidak sembuh anak ini, nanti Bapak bisa menghubungi saya. Saya kasih nomor WA saya pada saat itu. Kalau memang dia tidak sembuh, Bapak bisa menghubungi saya kembali. Kalau sudah sembuh tidak usah. Dan nanti Bapak setelah sampai di Lombok, di rumah sana, tolong ya, mata air di mana Bapak minum sekeluarga, masak dari situ, tolong doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya kasih seperti yang Nabi Elisa lakukan, itu yang saya suruh kerjakan. Ya, puji nama Tuhan, sampai sekarang itu tidak pernah menghubungi, tidak tahu sembuh apa tidak, tapi yang jelas saya yakin pasti Tuhan akan sembuhkan. Itu kesaksian yang pertama. Untuk yang kedua, ya, ini di daerah, saya sekarang sudah ada di Banyuwangi, ya, di daerah Krikilan sana, itu ada seorang yang gila, ya, sudah 15 tahun, ya, sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit, juga ke paranormal, juga ke orang-orang pinter dan tabib-tabib, tidak ada kesembuhan sampai 15 tahun pada saat itu. Dan juga ke pakai itu loh, obat-obat saraf juga tidak sembuh. Dia dapat informasi dari beberapa orang yang pernah ditolong Tuhan, akhirnya saya datang ke rumahnya. Ya, saya belum pernah berdoa untuk orang gila itu, tidak pernah, karena saya sendiri bukan pendeta, bukan penginjil, hanya saya sekedar tukang servis keliling itu ya, servis panggilan di situ. Pada saat itu saya datang ke rumahnya ya, si bapak ini bercerita begini, bahwa anak itu kalau setannya nempel ya, masuk itu matanya hanya kelihatan putih ya. Terus ada etalase bupet dari kayu itu yang beratnya itu kurang lebih ya, kalau diangkat itu harus orang 4 ya. Itu dia tunjukkan, Mas, itu kalau setannya masuk, Mas, itu bupet itu besar segitu, itu bisa diangkat sama dia. Terus yang kedua itu sampai lihat, Mas, itu baru saya semen, baru saya cor, itu bisa jebol itu kalau setannya nyusup. Waduh, saya akhirnya ketakutan juga, Bu. Belum pernah saya berdoa untuk orang-orang seperti ini ya, apalagi dia cerita sudah didoakan termasuk pendeta-pendeta. Wah, saya ini orang juga pendeta bukan, penginjil bukan, ya saya ya agak takut, belum pernah menangani seperti itu. Terus setelah itu saya sampaikan, ya Pak, saya akan berdoa dulu supaya apa yang saya lakukan ini mendatangkan pertolongan dan mujizat Tuhan, sehingga
pelayanan penginjilan saya yang kerjakan ini benar-benar Tuhan Yesus beserta dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah saya berdoa puasa, akhirnya Tuhan perlihatkan melalui mimpi juga. Ya. Pada saat itu Tuhan perlihatkan di belakang rumah itu ada nenek-nenek, juga anak-anak kecil banyak. Dia naik turun di pohon yang besar. Dan di dalam kamar perempuan itu, ya namanya Yonce, itu ada ular. Ada ular banyak di situ. Besoknya saya datang ke rumahnya, akhirnya saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan, itu ada pendeta, ngajak saya teman pendeta ya pada saat itu. Nah, setelah itu saya permisi lihat di belakang rumah, seperti yang mimpi yang Tuhan tunjukkan itu. Setelah itu loh, enggak sesuai ya. Mimpi yang Tuhan kasih sama saya itu enggak sesuai. Padahal ada pohon besar di situ di pojok belakang. Tapi enggak taunya enggak ada. Oh berarti ini bukan dari Tuhan. Setelah itu saya kembali duduk berbincang-bincang. Saya sampaikan, Pak, ini riwayat rumah ini bagaimana Pak? Oh dia bilang begini. Dia sampaikan dia tidak pernah menempati ya. Dia baru saja menempati beberapa tahun saja. Tapi dulu dia bilang itu pernah ya yang ninggali rumah itu dukun bayi ya. Dukun bayi yang tinggal di situ. Nah, setelah itu saya sampaikan, Pak, Tuhan perlihatkan itu di pojok sana itu ada pohon besar. Oh ya betul Mas, itu sudah saya tebang. Oh berarti itu ada salah. Karena saya lihat itu enggak ada pohonnya, enggak taunya sudah ditebang. Oh ya saya jelaskan seperti itu. Akhirnya oke Pak, saya akan berdoa. Enggak taunya waktu saya doa itu saudara, wah namanya kamar itu orang berak di situ, kencing di situ ya, orangnya kurus sekali ya. Ya pendeta yang ngajak saya itu lari dia, saya sendirian masuk kamar itu. Waduh, setelah itu saudara, ya saya udah pasrah kalau memang tidak terjadi apa-apa ya Tuhan yang tanggung jawab atas hidup saya. Tidak taunya saudara ya, Ibu ya, itu saya pegang kepalanya ya. Ya puji Tuhan tidak ada, cuma dia tidak berani melihat mata saya. Dan singkat cerita ya, itu saya bersihkan kamar-kamarnya, saya bersihkan sampai bersih, sampai maaf ya baju saya itu bau kotoran ya karena aroma itu. Dan setelah itu saya setelah selesai itu anak yang gila itu, yang kesurupan ketempelan yang 15 tahun itu, akhirnya dia minta minum ya, sadar ya minta minum. Akhirnya ya puji Tuhan saat ini sudah sembuh, sudah 100% sembuh. Dan pada saat itu kami dikasih uang sama dia. Saya sampaikan, Bapak tidak usah ngasih uang ya, doakan saya saja pekerjaan saya, juga doakan supaya pelayanan saya ini berkenan pada Tuhan sehingga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini bahwa Injil ya, bahwa Injil yang kita pegang ini itu adalah firman Allah itu. Dan yang ingin saya sampaikan ke Pak Yusuf ya, moga-moga ya, moga-moga ini ada orang yang mendengar ya, karena saya ada pergumulan Pak Yusuf ya. Halo? Iya silakan Pak. Halo? Silakan. Ada pergumulan Pak Yusuf. Kurang lebih tahun 2004 ya. Tahun 2004 tanggal 2 bulan 11 ya, Tuhan perlihatkan begini sama saya. Itu ada keluarga yang ribut ya. Keluarga itu ribut, si oma ini punya anak ya. Anak ini punya anak satu ya. Punya anak satu, punya cucu satu, tinggi perawakannya seperti ibu ini, oma ini tingginya, tapi anaknya pendek-pendek seperti istrinya. Dan istrinya ini punya nenek ya. Nah, ibu yang oma ini sekarang ini lagi sakit Pak, ya, lagi sakit kena kekuatan magic, ya. Moga-moga ini kalau memang ini berasal dari Tuhan ini akan tembus nanti. Dan itu mantranya ditaruh di depan rumah. Itu rumahnya yang paling depan itu ada ukiran kayu, setil Bali, di situ mantranya ditaruh. Ya kalau memang ada, mohon menghubungi Pak Yusuf nanti kalau Tuhan izinkan saya akan berdoa. Ya ada kuasa-kuasa mantra yang ditaruh orang itu memang harus ada kuasa-kuasa khusus untuk menghancurkan itu sehingga kekuatan itu bisa
bisa hancur dan anugerah kesembuhan terjadi. Itu kami sebelumnya tidak mengerti, Pak, ya, tidak mengerti itu namanya mimpi seperti itu dari Tuhan. Setelah kami melihat kesaksian Daud Tony dari video YouTube, semua yang dia sampaikan itu kami alami ketika kami melayani Tuhan, baik mengancabut kuasa mantra dalam rumah maupun tempat-tempat angker, itu semua kami alami, melawan roh-roh jahat melalui tenung-tenung itu apa seperti laser menyerang, itu kami alami. Ya, biarlah ini menjadi jawaban mungkin ya, melalui mimpi Tuhan berfirman pada kita melalui mimpi dan penglihatan. Itu saja Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Biarlah memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Bu Iin, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Bonar. Selamat malam, Pak Bonar. Halo, selamat malam, Pak. Malam, silakan, Pak. Iya, puji Tuhan, Pak Yusuf, kita ketemu lagi pada malam ini, Pak Yusuf. Iya, puji Tuhan, Pak. Silakan, Pak. Bersama Ibu juga nih, luar biasa, puji Tuhan. Selamat malam, Pak Bonar. Selamat. Jadi mungkin saya apresiasi ya, luar biasa. Sebab Ibu sudah ditangkap sama Yesus ya. Haleluya. Luar biasa. Saya mungkin menanggapi sedikit sama Pak Cabe tadi itu, Pak. Silakan, Pak, silakan. Ya. Saya mau menjawab keraguan Pak Cabe tadi itu. Mungkin kita bisa buka Matius 18 ayat 20, Pak. Matius 18 ayat 20. Iya. Oke, kita tampilkan Matius 18 ayat 20. Ayat 20, ayat Pak. 20. Oke, sebentar ya. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya. Seperti apa yang disampaikan sama Pak Cabe tadi, Pak Cabe sudah mengakui bahwa Yesus itu di surga. Akan tetapi walaupun Yesus itu di surga, dia itu maha hadir. Kapanpun kita menyebut namanya, dia akan hadir untuk kita. Amin. Jadi inilah jawaban buat Pak Cabe. Semoga dengan firman ini bisa diteguhkan iman Pak Cabe. Kemudian mungkin kita baca lagi, Pak, di Yesaya 12 ayat 4 sampai 6. Yesaya 12 ayat 4 sampai 6. Ya. Yesaya 12 ayat 4 sampai 6. Ya, oke. Wi-Fi-nya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi, di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion yang maha kudus, Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Iya. Oke, terima kasih Pak Yusuf telah membaca firman ini. Jadi sejak zaman dahulu ya, bangsa Israel juga Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Di mana di saat-saat mereka memuji dan mengagungkan namanya, Allah yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah mereka. Iya. Ya, saya apresiasi kepada Pak Cabe yang selalu mengikuti channel ini. Luar biasa. Pak Cabe ingin mencari kebenaran yang sejati itu. Iya, Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Cabe dan kita semua yang ada di channel ini. Terima kasih, selamat malam Pak Yusuf. Selamat Ibu, malam, Pak. Ibu Nur, terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus berkati Bapak juga. Ya.
Ya teman-teman, ini Bu Iin lagi terputus karena sinyal mungkin lagi kurang bagus di tempat beliau, tapi kita tetap melanjutkan ini karena kita berharap Ibu Iin bisa segera tersambung kembali dan bisa masuk untuk bisa kembali berdiskusi dengan kita ya. Oke teman-teman, mohon maaf kita kasih kesempatan dulu Ibu Iin untuk masuk dan kemudian baru teman-teman bisa masuk ya, supaya connectingnya tidak berat, tidak lemot gitu ya. Jadi tolong sabar dulu, yang mau masuk tolong sabar dulu. Kita kasih kesempatan dulu kepada narasumber untuk masuk lagi. Nanti setelah beliau masuk, Ibu Iin masuk, baru nanti silakan Anda masuk karena biar terkonek dengan maksimal. Oke, Bu Iin, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, jelas Pak Ya, Pendeta. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke, kita pindah ke Pak Joseph. Pak Joseph. Halo, selamat malam. Malam Pak Joseph. Malam Halo, Pak selamat. Joseph. Ya, selamat malam Pak Yusuf dan Ibu Iin. Enggak banyak yang ingin silakan. saya sampaikan, cuma nyampein tanggapan sama saya ingin memberkati Ibu Iin aja. Silakan Pak. Semoga semoga selalu diberkati dalam pelayanan. Jangan gentar, jangan goyah, semakin teguh dalam pelayanan, dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan pekerjaan Ibu Iin dan kehidupan berkeluarga Ibu Iin. Dan untuk yang terhormat, yang terkasih Pak Cabe tadi, terima kasih Pak udah menyediakan waktunya untuk selalu masuk dan hadir juga bertanya di channel ini. Semoga Pak Cabe juga jangan capek atau merasa lelah ya, semakin semangat bertanya, karena berbagailah mereka yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan oleh kebenaran itu nantinya. Itu tercatat dalam Alkitab juga. Semoga Tuhan Yesus memberkati Ibu Iin, Pak Yusuf, dan membuka jalan bagi Pak Cabe juga. Terima kasih banyak. Cuma itu tanggapan saya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, God bless Pak. Tuhan berkati Bapak ya. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur. Kita lanjutkan lagi dengan penelpon selanjutnya Pak Nathan. Selamat malam Pak Nathan. Pak Nathan. Ya, malam Pak, silakan Pak. Selamat malam. Salam Pak Pastor Yusuf. Ya. Salam Bu Iin. Suaranya bisa lebih besar Pak. Sebentar. Salam. Mic-nya bisa. Bu Iin. Mic. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Saya sih mau bilang ini kesaksian yang luar biasa gitu ya Bu ya, karena sebenarnya yang Ibu alami, maksudnya orang-orang seperti Ibu yang sudah dibaptis tapi masih ragu, itu masih banyak juga di Yerusalem, maksud saya di lingkungan kita seiman gitu. Jadi kita bicara tentang Judea, tentang Samaria, tapi sebenarnya orang-orang yang seperti Ibu itu masih banyak juga di gitu. Maksudnya sampai-sampai mungkin saya lihat di luar itu yang ada menyaksikan tentang penglihatan, mimpi, dan benar yang dikatakan Pak Pastor Yusuf bahwa kalau mimpi itulah yang mengubah gitu. Dan ada juga yang nggak percaya karena sudah dibaptis gitu loh. Jadi maksudnya mungkin kita juga punya misi untuk memenangkan yang di dalam dulu gitu. Benar nggak gitu ya Pak Pastor Yusuf? Gimana Pak? Sangat betul. Ini jadi ke Pak Pastor Yusuf dulu sebenarnya. Ya, jadi Tuhan itu bekerja dengan berbagai macam cara, tapi satu esensi dari semua yang dikerjakan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, kalau cara yang dipakai Tuhan kita tidak bisa batasi, karena dalam bentuk apapun Tuhan bisa lakukan karena Dia Maha Kuasa. Ya, jadi lewat mimpi mungkin orang berkata cuma lewat mimpi, tapi kekuatan yang terjadi di dalam mimpi itu adalah kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena saya katakan dari khotbah-khotbah dari Pak Pendeta,
perkataan-perkataan dari suami Ibu Iin, tetap tidak mampu untuk membuat hatinya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, lewat mimpi itu kuasa-kuasa yang adikodrati dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir lewat mimpi itu dan hatinya Bu Iin langsung berubah 180 derajat. Dari menolak sekarang dengan penuh kekaguman menyatakan di mana-mana bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Mungkin itu yang saya bisa kasih tanggapan. Iya, benar-benar. Jadi gitu Pak, benar Pak. Itu yang Bapak teguhkan lagi, maksud saya di lingkungan kita seiman pun masih banyak juga yang menolak ini gitu loh Pak. Maksud saya kita bicara tentang orang seberang, kita bicara, tapi kadang yang seperti Ibu Iin itu masih banyak juga di lingkungan kita gitu loh Pak. Sudah dibaptis, tapi masih belum bisa terima gitu loh. Itu sih Pak ya. Jadi maksud saya channel Bapak ini pun saya lihat ada juga kemarin yang berkomentar menanggapi yang negatif. Saya pikir ya itu mungkin ya kita doa aja gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti channel ini sungguh memberkati kita gitu Pak. Ya kan. Oke. Untuk Bu ini saya mau tanya gini aja Bu. Untuk yang Ibu bilang keluarga Ibu sudah ada juga yang dimenangkan kan Bu? Ikut dengan Ibu, maksudnya yang Ibu bilang tadi mungkin Ibu atau siapa di keluarga gitu? Ada. Saat ini keponakan saya, anak keponakan, ini sudah belajar firman. Dia juga namanya Renita Septriani. Dia juga sudah memahami ibadah, juga ikut sama-sama. Tinggal tunggu waktu dibaptis saja. Puji Tuhan. Dan ada lagi keluarga kami juga di Balikpapan. Adik saya itu suami istri, mereka masih Islam sekarang, tapi mereka sudah, yang seperti saya katakan tadi Pak, dia setiap hari Minggu atau kapanpun juga kalau nelpon dengan saya selalu bilang Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya kadang-kadang suka sedih. Dulu saya susah banget ngomong Tuhan Yesus, tapi kalau dia ini kok sekarang ini justru dia ini gampang sekali ngucapnya, dan dia mengamini itu semua. Jadi dia juga banyak mengutip-ngutip firman Tuhan yang diberikan kepada kami di sini untuk ucapan selamat hari Minggu, apapun dalam pergumulan sehari-hari, dia juga lebih banyak tahu. Saya bersyukur. Belum waktunya saja. Saya pikir kalau waktunya sudah tiba, mungkin mereka juga mau dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Sekarang jadi aktif di HKBP Bu ya? Saya kebetulan bergereja di HKBP Pak, ikut suami saya. Oke. Itu gereja saya kecil Bu. Lalu? Iya, itu gereja saya waktu kecil sih. Maksud saya ini gereja gereja yang sangat-sangat luar biasa juga gitu loh Bu ya. Karena memenangkan orang Batak itu susah Bu. Banyak penginjil masuk dan akhirnya No Mention menang gitu kan. Maksud saya memang gereja ini sungguh luar biasa. Bapak juga keluarga Ibu juga diberkati di gereja ini ya. Jadi sekarang Sintua dong Bu ya. Oh bukan Pak, saya jemaat biasa. Oh jemaat ya. Oke. Karena kan biasanya kalau udah Pak. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak Surusi. Terima kasih Bu Iin ya. Tuhan berkati. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, ini masih cukup banyak yang antri, jadi mohon pengertiannya untuk pertanyaan mungkin singkat, to the point ya. Jadi supaya yang lain juga bisa kebagian semua ya, Pak. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Batak agamaku, ya. Silakan Pak. Bisa dengar? Halo, Pak, bisa dengar? Batak agamaku bisa dengar? Ya, halo. Suara Bapak tidak kedengaran. Bisa dengar saya? Halo, Pak Batak agamaku. Ya, sekali lagi, Pak, bisa dengar? Oke, halo, mohon Pak. maaf ya, suaranya Bapak nggak kedengaran ya, mohon maaf ya. Kami harus pindah ke penelpon selanjutnya. Oke, kita pindah ke Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Selamat malam Bu In.
Selamat malam Pak Purba. Gitu. Dari mulai tadi saya coba masuk payah, banyak yang mau masuk. Begituan gitu. Saya ya terharu dengar kesaksian Bu Iin. Memang Pak Yusuf Manubur ini punya banyak stok untuk bersaksi buat orang itu gimana gitu. Selalu jadi terharu. Tuhan yang punya stok, Pak, bukan saya yang punya stok. ini semua karya Roh Kudus, Pak. Sebab dengan kesaksian yang ada ditampilkan di YouTube ini membuat ya kita yang mengikuti YouTube ini wah gimana gitu, merinding. Kesaksian Ibu tadi itu ya saya pun terharu itu dengar itu. Karena Ibu bilang tadinya Ibu suka ngejek ya kan. Ngikut tapi nggak mau gitu, susah. Cuman itu yang tadi mau saya tanya Bu, kepada Bu Iin ini. Tapi tadi udah dijawab, apakah Ibu sudah sintua di HKBP? Kebetulan saya juga Parhalado Bu, Parhalado di HKBP Medan Kriu. Ya, jadi mau saya tanya kan setelah jadi married dengan Bapak, maaf dulu, Bapak marga apa Ibu? Manulang. Manulang. Wah, tulang saya ini nantulang saya ini berarti ya. Saya dilahirkan baru Manulang. Tulang ini apa nih? Kalau saya dikasih baru si Hombing, Pak. Baru si Hombing ya. Saya manggilnya Nantulang lah, karena mama saya baru Manulang. Jadi Horas Nantulang. Jadi yang mau saya tanya sama Nantulang ini, kan waktu baru jadi sama tulang ini, tadinya kan hanya ikut-ikut ke gereja, ya kan? Ikut-ikut, tapi kalau dibilang untuk mau jelas ikut, nggak mau, malah dalam hati ngejek, ya kan, Nantulang kan? Kemudian setelah itu berjalan waktu, bermimpi, dan menjamah jubah Tuhan Yesus, kan begitu ya Nantulang ya? Yang saya mau tanyakan itu, gimana caranya ketika Nantulang itu sudah pegang, kok bisa langsung mau ngikut gitu? Padahal sebelumnya kan keras hati tuh, masih nggak mau gitu. Itulah Roh Kudus bekerja. Ya. Saya pun juga ketakutan luar biasa setelah itu. Wah, jangan main-main kalau begitu dengan Yesus. Saya berpikir begitu. Nah, sampai dengan subuh saya menangis, saya memohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini saya tidak mau mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Setelah itu, gereja pertama setelah sungguh-sungguh berkiblat kepada Kristus, setiap nyanyian yang dikumandangkan di gereja pada saat itu, karena kami juga bergereja HKBP bahasa Indonesia ya Pak, saya menangis mendengarkannya. Saya menikmati, saya memaknai artinya, yang sebelumnya saya asal duduk aja nemenin. Kalau sekarang setelah itu saya menikmati. Jadi saya simak itu per kata per kalimat, saya ikuti, saya artikan itu, oh maksud Tuhan begini ya, oh maksudnya Tuhan begini ya, begitu. Nah setelah itu Tuhan buat seperti ini dalam kehidupan saya Pak, meruncing ke arah Dia. Orang lain boleh ngomong apa saja tentang saya, tapi tidak satu pun terjadi pada diri saya, karena saya mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau dulu saya jujur, saya katakan, karena saya juga bekerja, jadi kadang-kadang emosi itu ada, tapi sekarang tidak. Lebih banyak, karena saya saya dipagari oleh jiwa Kristus. Kristus itu kasih, sudah, kasih aja. Jadi harus kasih. Sekesel apapun kita sama seseorang, ya kasihilah. Boleh kesel di awal, tapi setelah itu berdoa aja pada Tuhan. Tuhan, saya kesel. Tadi dia tuh begitu loh sama saya, tolong Tuhan. Maafkan saya, maafkan juga dia. Kembalikan hati kami. Selalu begitu. Begitu juga pergumulan kalau saya punya masalah sama suami, begitu juga Pak. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, tadi dia nyakitin hati saya loh, saya kesel loh Tuhan, gitu. Selalu saya bicara pada Tuhan. Dan saya juga, mungkin perkataan saya salah sama suami saya. Puji Tuhan, belum saya minta, suami saya sudah minta maaf. Tuhan bekerja atas dirinya.
Jadi yang ada kesini-kesini itu damai sejahtera yang ada dalam keluarga ini, Pak. Karena saya juga tidak mau memasukkan iblis dalam keluarga ini. Karena iblis nggak suka dengan damai sejahtera. Jadi segala sesuatunya langsung diselesaikan. Apapun masalahnya. Saya selalu bawa kepada Tuhan. Dan hidup saya sekarang ini damai sejahtera. Enak aja rasanya. Yang dulu tuh nggak pernah seperti ini rasanya. Ya. Kalau dulu itu seperti orang gila. Kerja aja. Iya, yang dicari hepeng aja, begitu. Udah, sekarang mah enggak. Sekarang hepeng saya bukan punya saya semuanya, punya Tuhan juga, gitu. Jadi damai sejahtera yang ada. Amin, amin, amin. Iya. Terima kasih atas kesaksiannya. Jadi memang ini sangat meneguhkan kami. Kayak tadi Tulang itu kan juga bilang ya, hebat kali kau aja bisa menerima kedatangan Yesus. Karena kami yang lahir di Kristen nggak pernah jumpa kan gitu ya, Tulang ya. Ya itu luar biasa. Pak Yusuf ini selalu saya bilang itu. Kami yang lahir di Kristen ini belum ketemu kok, yang dari seberang kok bisa cepat ketemu. Ya tadi intinya memang ya karena itulah jalan Tuhan. Kalau Pak Yusuf baru bilang itulah jalan Tuhan. Ya memang begitulah banyak cara Tuhan memang. Jadi mudah-mudahan jadi Pak Purba, ya, Pak Purba, bukan Pastor Yusuf atau Pendeta Yusuf yang cari saya, tapi saya yang datang maju ke Pak Yusuf. Oh iya. Ya. Luar biasa, luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Terima kasih Pak Purba. Selamat malam. Tuhan berkati, selamat malam. Ya. Oke, saya mau jelaskan sedikit tentang tadi ada yang komen Batak agamaku. Kalau Batak itu bukan agama, itu suku. Ya, memang kita semua mengerti ya bahwa Batak itu bukan agama, itu suku. Cuman orang kadang memberikan nama di akun mereka, ya kita kan nggak bisa protes ya. Itu kan ya mereka yang menuliskan akun seperti itu. Jadi saya sebagai moderator, saya hanya membacakan apa yang tertulis di link atau di akun mereka ya. Jadi kalau mereka tulis Batak agamaku, tentu saya juga harus bacakan seperti itu ya. Saya harus sesuai dengan akun yang masuk ya. Jadi tolong kita semua untuk bisa memahami hal itu, jadi tidak ada yang salah paham ya. Memang Batak itu bukan agama. Cuman nama akun dari seseorang ya, seperti misalnya Zakar Naik, nah itu kan juga nama akun ya, seperti Cabe itu juga nama akun gitu loh ya, itu nama-nama yang disamarkan gitu loh. Jadi kita tolong bisa saling mengerti ya, jadi bukan untuk menyatakan bahwa Batak itu sebuah agama, enggak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Monang. Pak Monang, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Shalom. Malam Pak. Shalom Pak. Ya. Silakan Pak. Selamat malam juga sama Ibu Iin Nur. Iya, selamat malam Pak. Saya terberkati juga atas kesaksian Ibu ini. Saya hanya satu pertanyaan Bu. Karena saya lihat Ibu ini sudah haji katanya ya, haja ya. Halo Bu. Iya Pak, benar Pak. Iya. Nah, jadi dan saya lihat di judul itu seorang Muslim fanatik katanya. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana dulu bisa awal ketemunya dengan Pak Manulang itu Bu? Kan beda agama mungkin ya, waktu jadi sama Pak Manulang. Iya. Apalagi seorang ibu yang dibilang fanatik itu, artinya bagaimana bisa menerima yang beda agama gitu. Memang sejujurnya kalau mau jujur, justru saya dulu yang ingin mengislamkan dia, gitu. Karena itu kan usaha ya, bagian daripada usaha. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Nah,
Jadi saya pikir di sini Tuhan sudah menyelamatkan saya, bagikan domba yang tersesat, yang hilang, dan beliau menyelamatkan saya. Itu saja, Pak. Saya sudah tidak lagi berpikir untuk ke arah yang lain, kecuali hanya fokus sekarang pada Kristus. Itu aja, Pak. Dan saya bersyukur sekali ketemu suami saya ini yang bisa menghantar saya mengenal Tuhan. Demikian, Pak Mona. Ya puji Tuhan lah bisa menerima yang beda agama ya. Ya namanya memang sudah direncanakan Tuhan ya tetap bisa bersatu ya. Ya saya hanya nanyakan itu karena saya membaca seorang fanatik katanya. Jadi ya fanatik ini bagaimana kok bisa menerima yang beda agama begitu Bu. Jadi terima kasih Bu atas kesaksiannya dan maju terus dalam pemberitaan Injil. Dan terima kasih Pak Pastor Terima kasih Pak Mona. Channelnya ini sungguh memberkati setiap orang dan saya selalu mengikuti channel Pak Yusuf ini. Tuhan memberkati selalu Pak. Maju terus. Amin. Baik, Pak. Tuhan berkati Bapak juga. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Shalom. Shalom Pak Budi, silakan Pak. Ya, Shalom Ibu Inur dan Pak Yusuf. Ya. Selamat malam Pak Budi. Ya, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu In, memang benar adanya bahwa ketika kita berusaha untuk mau membangun mesbah ya, kita mau ingin membangun mesbah dengan Tuhan, itu pasti iblis juga dengan segala macam cara akan mengganggu kita. Dan itu memang benar yang juga dialami oleh keluarga saya. Dan itu saya aminkan. Terima kasih Bu untuk penguatannya. Semoga ini karena kebetulan ini keluarga saya semuanya dengar nih. Jadi ya semoga dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, keluarga saya juga terberkati. Doa saya semoga Roh Kudus tetap memimpin Ibu sehingga bukan hanya ponaan Ibu, saudara-saudara Ibu, tapi mungkin orang tua Ibu juga bisa diselamatkan. Itu harapan, itu harapan dan doa. Kemudian terima kasih satu hal yang saya mau katakan untuk kita semua yang pengikut Kristus yang ada di channel ini berkaitan dengan Pak Cabe, seyogianya marilah kita memberikan baik itu di live chat, demikian pula kita merespon, baiklah kita merespon dengan baik karena mari kita yakini bahwa Pak Cabe lagi mencari jati dirinya untuk bagaimana dengan penuh kesungguhan tanpa paksaan dia mau menerima Yesus. Itu yang paling penting. Poin saya hanya ada di situ. Semoga Ibu Nur bersama keluarga tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Yusuf Manembulu bersama dengan kru tetap menjadi berkat dan channel ini tetap menjadi kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Budi. Oke, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya perlu sampaikan bagi yang bertanya tentang informasi Pak Agape, ya Anda bisa chat di layar kami cantumkan nomor WA kami. Silakan masuk ke situ, silakan WA ya. Data apa yang Anda butuhkan nanti kami konfirmasi ke Pak Agape, jikalau itu memungkinkan nanti kami akan berikan. Oke, ya. Jadi bagi yang ingin meminta informasi tentang nomor ataupun sesuatu yang bersifat pribadi, silakan Anda chat ke nomor WA kami yang sudah kami tampilkan di layar daripada video ini. Oke, kita akan pindah ke penelpon terakhir, Pak Crusader, John Crusader. Silakan Pak John. Selamat malam Pak John. Selamat malam Pak Yusuf, Ibu. Ya, selamat malam Pak John. Mungkin sebelum ke Ibu, mau ke Pak Yusuf dulu, ada info yang saya dengar di channel Yerusalem Baru ini. Soalnya tadi banyak yang membahas tentang HKBP. Katanya ada yang saya dengar ada ibadah rumah tangga di situ dibubarkan sama ormas ya. Mungkin didoakan buat teman-teman kalau infonya valid gitu Pak. Iya. Soalnya lagi viral juga ya.
Dan terkait dengan kesaksian Ibu, ya saya tadi mendengar sedikit kesaksiannya mengenai tadi Ibu berbicara sebenarnya orang Muslim sudah banyak yang mendengar tentang Isa Al-Masih kan Bu. Nah, dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil gitu kan. Nah, di situ juga dia juga sebagai hakim yang adil atau hakim Mahdi lah gitu. Nah, dan dulu Ibu juga tidak secara langsung bahwa harus mencari tahu dulu untuk meyakinkan diri Ibu atau siapapun keluarga Ibu yang mungkin belum yakin gitu kan. Nah, kira-kira titik di mana Ibu itu bisa betul-betul yakin gitu Bu? Karena kan tadi sudah mengetahui sebenarnya banyak juga teman-teman kita Muslim yang demikian, tapi yang paling meyakinkan Ibu itu apakah ketika dimimpikan itu ketemu Yesus atau mempelajari lagi Bu? Nah, jadi seperti ini Pak, memang hati ini keras, kemudian jalan itu sudah ada. Lalu Tuhan memberi petunjuk kepada saya. Kau itu sudah saya selamatkan. Itu yang bahasa yang saya translate, yang saya terjemahkan dari mimpi saya. Kamu itu sudah saya selamatkan. Tetapi kenapa kamu belum yakin dan percaya sama saya? Itu saja. Ini sekarang kamu lihat. Nah, disitulah. Begitu saya setelah lagi dari mimpi, saya menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, setelah itu saya merasakan kebesaran Tuhan terjadi pada diri saya. Terbuka tabir semua di depan saya. Contohnya pertama, sekolah Alkitab perempuan pertama dibuka di HKBP DKI Jakarta. Saya mendaftarkan diri pertama dan hanya satu-satunya dari gereja saya. Waktu itu saya HKBP Jatinegara. Hanya satu dari sekian banyak ibu-ibu di sana, gadis-gadis, kok cuman saya loh yang daftar. Itu begitu suami saya merestui, saya langsung ke pendetanya minta surat sponsor atau surat pengantar, saya mendaftarkan diri. Nah, sekarang saya sudah pindah ke HKBP tahun ini, begitu juga. Cuma saya satu-satunya. Nah, itu setiap sekali sekolah itu saya brosur saya sebarin. Saya ingin semakin banyak perempuan-perempuan ibu-ibu yang belajar Alkitab. Supaya kita ini terbuka pikiran kita. Mengerti maksud Tuhan, mengerti kerajaan Tuhan, itu yang penting. Saya pelajari semua, saya berhikmat, maksudnya saya sungguh-sungguh bersekolah ini. Saya nggak main-main. Karena ini semua ilmu baru bagi saya. Dan sejak saya mimpi sampai dengan sekarang, tiap hari saya tidak pernah lepas dari buku ini. Buku ini satu-satu, tipis, tebelnya segini. Hal-hal baru saya stabiloin, nggak ngerti saya tanya. Karena kurius saya mau tahu, eager saya mau tahu. Beda kalau hanya kita Kristen asal Kristen, asal ikut suami, menikah dengan pria Kristen, dibaptis, jadi Kristen, stop sampai di situ. Selebihnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Jangan salah loh Pak, ibu rumah tangga itu banyak waktunya di rumah. Bisa tidur siang loh Pak. Bisakah tidur siang itu diganti dengan membaca buku? Dan nggak usah buku yang macam-macam. Kalau payah buka buku seperti ini, buka aja di handphone. Kan sudah bisa itu download Alkitab di handphone. Nah, kalau baca Alkitab, pahami. Jangan asal baca. Nggak kuat baca satu perikop, 1 ayat, 2 ayat cukup. Di rumah saya, Pak, sejak saya belajar Alkitab, setiap hari baca Alkitab. Jangan dulu katakan saya Muslim, saya hatam Al-Quran setiap tahun. Masa baca Alkitab nggak bisa hatam? Iya, benar. Kalau saja 1 hari 2 ayat kita baca, itu 1,5 tahun lulus sudah kita. Bisa hatam Alkitab. Dan semua keluarga suami saya himbau untuk baca Alkitab. Saya himbau untuk beribadah. Memang saya baru Kristen. Tetapi apa yang saya tekankan, apa yang saya tegaskan dalam keluarga suami saya, itu hal baru bagi mereka. Mereka semua membaca Alkitab sekarang.
Iya. Ya mungkin Baik, Pak John. untuk Pak Cabe tadi ya sebenarnya itu kan juga mungkin dia lagi berproses aja gitu kan, harus memang mencari tahu. Iya. Cuman mungkin jangan sampai niat pertanyaannya itu selalu mengarah untuk istilahnya supaya orang lain itu tidak mempercayai sebuah kesaksian gitu. Padahal sebenarnya Pak Yusuf juga kan mengecek juga validitas sebelum memberi kesaksian. Jadi banyak anggapan-anggapan begitu yang dibuat oleh misalnya channel Muslim Menjawab dan lain-lain. Tapi kita maklum sih karena walaupun begitu ya tetaplah data yang akan membuktikan kebenarannya, benar apa salahnya. Mungkin yang terakhir Pak Yusuf yang info tadi mungkin teman-teman yang di live chat bisa mengkonfirmasi di channel Yerusalem Baru apa benar terjadi pembubaran kepada jemaat kebaktian rumah tangga lah atau apa itu di Cikarang sana terhadap jemaat HKBP. Kira-kira begitu aja infonya mungkin supaya lebih valid gitu. Kira-kira begitu Pak Yusuf, saya dukung terus channelnya Pak. Semoga tetap memberkati. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Crusader. Oke, teman-teman, sebetulnya kami sudah harus akhiri, cuman saya melihat masih ada yang setia, yang antri masih mau bertanya. Oke, tapi tolong pertanyaannya singkat-singkat aja ya, karena Ibu Iin juga besok masih ada kegiatan di pagi hari sampai sore. Jadi tolong pertanyaannya yang singkat-singkat aja ya. Kita pindah ke Pak Jasman. Pak Jasman, silakan Pak Jasman. Shalom. Shalom Pak, Shalom, silakan. Pak. Selamat malam Pak Pendeta Manubulu. Malam Pak, malam. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu Linur. Selamat malam Pak Jasman. Ya, saya mau tanya Bu ini, karena Ibu ini kan menurut kesaksiannya dari yang dihadirkan Pak Manubulu ini kan orang-orang yang luar biasa, yang artinya bahwa Pak Manubulu menghadirkan tidak sembarang orang, bahwa kesaksian itu tidak hanya diperoleh mungkin saja dari penginjilan, tetapi kesaksian yang diajukan itu adalah suatu lewat kenyataan, baik itu mimpi ataupun cara penglihatan secara pribadi melalui kesaksian, termasuk Ibu ini. Yang saya mau tanyakan Bu, bahwa sekarang Ibu, hal yang mendasar apa yang Ibu rasakan setelah mengenal Kristus? Hal yang mendasar, saya jawab ya Pak. Hal yang mendasar setelah mengenal Kristus adalah kasih. Semua orang tahu bahwa Kristus adalah kasih. Muslim pun tahu kalau ajaran Kristus yang utama adalah kasih. Itu yang saya pegang Pak. Mau kemana saja dibawa, saya bawa itu. Sehingga nggak ada itu yang rasanya di hati itu kesel, itu nggak ada. Coba Bapak rasakan. Kalau Bapak bawa kemana saja kasih itu, Bapak akan merasakan damai sejahtera. Yang kedua, Bapak harus sering-sering berbicara dengan Tuhan. Itu juga yang saya pakai. Sekarang saya harus memakai apa Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita. Semua manusia ada punya Roh Kudus kan? Ada di hati kita. Jadi Roh Kudus itu jangan hanya ditaruh di hati kita. Itu dosen saya pertama kali mengatakan begitu. Jangan Roh Kudus hanya disimpan di hati. Pakai itu Roh Kudus. Bagaimana caranya pakai Roh Kudus? Ya pergunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan semuanya kebaikan. Yang negatif dipositifkan, yang negatif dipositifkan. Begitu seterusnya. Walaupun kita kedagingan juga, Pak. Kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah yang sedikit berat, kita juga emosi di bawahnya. Tetapi kalau kita berpikir, saya tidak mau iblis menguasai saya. Kalau sudah hati kita berbicara begitu, Roh Kudus bekerja di situ. Oh, mungkin maksudnya begini ya. Mungkin juga baik maksudnya.
seperti Pak Cabe tadi. Itu proses. Saya berdoa dalam hati. Sebentar lagi Pak Cabe akan menemukan kliknya. Bahwasanya Yesus itu adalah jalan kebenaran. Saya sudah bilang tadi sama Pak Cabe, kalau sudah tahu kita Yesus adalah jalan kebenaran, ya udah, ikuti. Nggak usah ikuti yang lain, ikuti yang benar aja. Oh, pada akhirnya kita semua nanti akan menghadapi kiamat. Pada saat kiamat datang, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia menghakimi kita. Ya ngapain kita yang lain? Berkiblat aja pada Kristus. Toh sudah juru selamat dia. Kata Yesus bilang sebelum kematiannya, bahwasanya Tuhan Yesus akan kembali ke Allah Bapa dan menyediakan tempat untuk kita. Kurang apa lagi keyakinan kita? Keselamatan itu sudah ada pada diri kita. Bukan Siratul Mustaqim lagi, mencari jalan yang benar, tetapi sudah ada kebenaran itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita umat Kristen. Tinggal kita membawa diri kita selama kita hidup, bagaimana kita berjalan bagaikan tubuh Kristus. Pakai itu Roh Kudus yang ada pada diri kita, jangan didiamin aja di dalam hati. Iya, disuruh duduk-duduk aja tenang, untuk apa? Gunakan dia. Saya juga bercocok tanam, Pak, di rumah berkebun. Maaf ya, Pak. Mantap, Bu. Itu tanaman maaf, saya Bu, mau mati. Sebelum mengenal, maaf Bu, saya potong dikit, Bu. Sebelum mengenal Kristus, Bu, gimana untuk keadaan Ibu, maksudnya secara iman, Bu? Sebelum mengenal Kristus, tentu saja, kan saya sebelumnya Muslim, Pak. Sebagai umat Muslim, sebagai Muslim, saya juga Muslim yang taat. Artinya setiap perintah-perintah Islam saya ikuti. Harus sholat wajib, ya sholat saya, sholat sunnah, puasa, semuanya saya lakukan. Karena saya ingin menjadi Muslim yang taat. Karena semua ibadah-ibadah Islam itu kalau dilaksanakan berpahala. Saya juga mengaji, setiap tahun saya khatam Al-Quran dari gadis. Tapi setelah saya dibaptis nggak lagi. Oke. Nah, tetapi saya membaca Al-Quran ya. walaupun saya tidak mengerti artinya. Yang penting berpahala. Lah sekarang semua sudah saya tinggalkan karena kiblatnya sudah berbeda, Pak. Saya membaca Alkitab yang langsung saya mengerti artinya karena dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Saya nggak perlu repot-repot lagi. Kalau saya nggak tahu, saya bertanya kepada ahlinya. Apa sih maksud Tuhan ini? Kita bisa bertanya pada Pak Pendeta. Demikian Pak Jasmine. Iya. Oke, Makasih Pak Bu ya Jasman. untuk pertanyaan Ibu. Ada satu lagi mungkin ke Pak Manubulu. Singkat saja ini Pak. Sebentar Pak. Silakan. Mungkin karena saya ini baru pertama kali masuk. Pernah saya masuk, tetapi sudah banyak yang ini. Tetapi yang saya mau sampaikan Pak Manubulu, makasih atas kesempatannya ini. Karena Pak Manubulu ini menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Termasuk saya juga menyaksikan Pak bahwa orang-orang yang dihadirkan ini adalah nyata Pak. Dan dia melihat sendiri. Dan iman mereka kan, kalau bisa saya kutip ayat 1 bahwa di dalam Ibrani 11 itu Pak, tentang kesaksian iman, bahwa iman itu tidak pernah kelihatan Pak. Tetapi pribadi sendirilah yang menentukan itu mau dia arahnya kemana. Karena yang iman itu adalah dasar kita Pak. Jadi saya berterima kasih juga ke Pak Manubulu ini dengan channel ini, semoga selalu diberkati Tuhan Pak, dan banyak-banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menerima kebenaran. Makasih Pak Manubulu, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Tuhan Yesus berkati Bapak juga ya. Oke, kita ke Pak Mihoking. Iya, selamat malam Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, saya berulang kali mendengar Ibu Iin itu menyebutkan kiblatnya sudah berubah. Ya, kita tahu bahwa sekarang Ibu kan kiblatnya ke Tuhan Yesus. Sementara kalau yang dulu itu kan bukan ke orang, bukan ke manusia, tapi ke bangunan, itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, jadi apa yang mendasari itu sehingga Ibu suka mengatakan kiblatnya itu berubah.
ke Tuhan Yesus ya yang mendasari. Terus yang kedua, pertanyaannya ke Pak Yusuf Manubulu ini. Pak, Ya, silakan. Saya juga pengen tanya ke Pak Yusuf. Pertanyaannya gini, Pak. Saya itu berulang kali saya itu mencoba mengecek Pak Pencerah yang selama ini telepon yang Bapak tanya itu yang mengaku beragama Buddha dari Kristen, ya, mengaku beragama Buddha dari Kristen. Itu pertanyaan saya, apakah beberapa hari terakhir ini sempat ngubungi Bapak enggak? Karena suaranya kan kita kalau di live chat itu banyak sekali yang mengatakan beliau itu ini gitu loh. Apakah beberapa hari terakhir ini sempat telepon Bapak? Itu aja. Atau sempat nimbrung di acara ini? Itu. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dulu ya, nanti baru Ibu ingin jawab. Jadi sudah beberapa hari ini yang namanya pencerah sudah nggak ada, ya. Jadi ada yang menduga itu adalah Insan Mokoginta, tapi kita nggak terlalu tahu kebenarannya seperti apa. Memang kalau didengar dari suara agak mirip-mirip gitu ya. Cuman kita kebenarannya kita sih nggak tahu. Cuma kalau ditanya apakah beberapa hari ini dia masih ada, sudah nggak ada gitu loh, sudah nggak masuk, sudah nggak ada diskusi dengan kita. Oke, silakan Pak Ibu In untuk jawab pertanyaan Pak tadi, Pak Mihok. Dasar Ibu mengatakan kiblat Tuhan Yesus sekarang apa dasarnya, ya, kiblat. Ya, mungkin karena saya berasal dari Muslim ya, jadi bahasa kiblat, terus khatam itu karena sudah terbiasa. Kiblat itu artinya kalau dulu saya Islam ya mungkin kiblatnya ke Ka'bah, sekarang udah kiblatnya ke Kristus. Artinya segala sesuatu ajaran-ajaran Kristus itulah yang saya pakai. Ya. Jadi bagaimana tindakan Kristus seperti yang dikatakan di Alkitab, kita ini adalah tubuh Kristus. Jadilah tubuh Kristus. Kalau kita berkiblat kepada Kristus, ya jadilah seperti Kristus. Bagaimana Kristus itu? Semua kebaikan-kebaikan, jadi Kristus itu totali kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan ikuti cara dia. Kalau kita sudah menyimpang dari kebiasaan atau kelakuan Kristus, ya itu berarti bukan berkiblat kepada Kristus, Pak Miho. Oke, amin Ibu. Lagi kiblatnya. Jadi itulah Pak yang saya pakai. Jadi kita punya rasa malu kalau kita tidak berkiblat pada Kristus, tapi ngakunya orang Kristen. Begitu Haleluya. Pak. Amin. Haleluya. Amin. Makasih Pak. Makasih Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Miho. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, sebetulnya sudah dari tadi kita mau akhiri, cuman ini teman-teman sudah cukup lama Bu antri dari tadi. Jadi ini yang terakhir ya Bu. Ya, mohon sabar ya Bu. Ini yang terakhir pertanyaan. Pak. Dengan senang hati Pak. Ya, dari Pak Samuel Simamora. Silakan Pak Samuel. Selamat malam Pak Samuel. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Shalom. 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 Oke. Ya, terima kasih Bu Linur. Saya sangat terberkati atas kesaksiannya Ibu Lin. Nah, cuman saya tanya nih, ada berapa lama keluarga Ibu Lin dengan Pak Manulang itu beda keyakinan? Tetapi bukan itu yang hal penting. Terpujilah Tuhan. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 itu sudah digenapi sama Ibu bahwa harus taat kepada suami. Gitu Bu ya. Terima kasih. Udah satu iman dengan Pak Manulang. Kebetulan saya Semamora juga dan di HKBP juga. Terima kasih ya Bu. Jadi sekolah teologinya sukses ya Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Saya ikut terus channel Pak Yusuf. Ya, cuman kadang susah masuk. Susah masuk. Terus menanggapi dikit Pak Yusuf. Kalau di luar sana, katakan dari Muslim,
Kita nggak usah ragu, Pak. Mungkin dia cari kebenaran, kita yakin dan percaya di Roma 10 ayat 16 dan 17. Yang 17 yang paling intinya menurut saya ini, Pak. Iya, betul. Jadi Pak. iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh iman Kristus. Mungkin itu yang Pak Cabe cari dan yang lainnya. Kita doakan, Pak. Sering-sering mereka dengar kita akan timbul iman mempercayai Yesus Kristus. Itu aja saya rasa Pak Yusuf. Terima kasih. Semoga channel ini semakin baik dan khusus Ibu In. Jadi harus sampai ke sekolah teologinya Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Terima Samuel. kasih. Saya juga di HKBP Bu. Salam. Oh, Salam di Taman Mini. sama-sama. Saya di Lampung Bu. Terima kasih. Oke, selamat malam. Iya, iya Bu, di Lampung. Di HKBP. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus berkati Bu. Sama Pak Yusuf. Tuhan Yesus berkati. Bapak Simam Malam. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah setia, yang terus mendukung, yang sudah hadir bersama-sama di dalam channel ini. Dan doa kami Anda terus diberkati Tuhan dan mengalami kemurahan Tuhan. Dan kami informasikan bahwa untuk yang menanyakan nomor rekening, ya silakan di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening untuk pelayanan ini. Silakan Anda yang ingin memberkati, memberikan persembahan sudah ada tertulis di situ. Ya, di bawah layar deskripsi Anda tinggal menemukan di situ dan silakan Anda memberikan persembahan kasih. Oke, yang terakhir Ibu In akan menyampaikan closing statement buat kita. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Iin atas waktu dan kerelaan hatinya yang sudah mau menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu, dan Ibu akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Silakan Bu, sampaikan closing statement buat teman-teman yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Amin. Closing statement dari saya, marilah sama-sama kita buka Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 kita tampilkan ya Bu. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Oke. Sudah ada di layar Bu? Baik, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita sama-sama memaknai ayat ini, kemudian jadikan kita sebagai yang terpanggil dan masuk dalam rencana Allah. Kalau kita sudah masuk dalam rencana Allah, maka semuanya akan beres dibuat Allah. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Terima kasih juga buat channel Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Semoga channel ini terus diberkati, solid dalam tim yang bekerja, juga Ibu Caroline yang baik. Terima kasih Pak Yusuf sudah menghadirkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.